Silakan, siapa ini? Ini Juma. Alek, kamu ngundang Juma. Iya, semangat siang teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Alek. Assalamualaikum, Burunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Juma. Oke, Ya. lanjut. Juma. Iya, gimana? Muhammad itu Allah yang perkasa. Gitu. Sudah. Oh. Apalagi? Iya. Muhammad adalah Allah. Ada dua kelompok. Yang pertama Ada kelompok. Yesus. Tunggu. Sudah bilang. Tunggu dulu. Allah itu Sabar adalah dulu. Allah yang perkasa. Udah stop dulu, nggak usah banyak ngomong. Kok turun? Ya biarin aja kelempar. Nggak butuh kita itu. Dia turun. Padahal aku ada biarkan pertanyaan aja. untuk dia loh, kalau dia berani. Kenapa diturunkan? Naikkan aja, kenapa diturunkan teman-teman? Naikkan aja dia. Iya, dia nggak bisa jawab. Muhammad Allah yang perkasa. Naikkan asal jangan rungkat, jangan bikin ribut ya. Santai. Ya, relax. Cuma kamu sudah Muhammad itu Ya. Allah yang perkasa. Tolong di mute dulu yang lain. Iya. Jadi pernyataan saya itu dikarenakan klaim membabi buta Kristen penyembah bintang timur ini mengatakan bahwa Yesaya 9 itu untuk Yesus, padahal Yesaya 9 itu Yesaya di mana katakan menyembah bintang timur? Kamu itu nggak ada dalil loh. Di mana Yang- menyembah bintang timur? Ayatnya di mana? Wahyu 22 nomor 16 itu kan Yesus yang mengaku bintang timur. Makanya Oke, belajar. kita baca ya. Apakah ada kata penyembah? Ya silakan Oke, Anda ada nggak baca. kata penyembah ya? Dua-dua ya. Silakan. Ya, Wahyu Satu-satu, 22 nomor Bang Juma. 16. Baca, Ya, kita baca silakan. ya. Ada nggak kata menyembah? Yuk, Ya. Baca. 6 ya. Lalu Iya. berkata kepadaku, perkataan ini tepat dan benar. Sorry. Dan Tuhan Allah yang Wahyu memberi roh kepada 22. para nabi telah mengutus Wahyu malaikatnya 22. untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus terjadi. Wahyu 22 nomor Wahyu berapa? 22 kan? 16. Kita buka Nomor 16. konten kita. Ya. Apa korelasinya Muhammad 16. Allah yang perkasa Oke, dengan 16 bintang kita timur? baca ya. Juma. Ada nggak penyembah ya? Ya, kalian kan penyembah Tunggu dulu, Yesus yang bintang timur itu. Tunggu dulu, kita baca Iya, ya. Juma, apa Aku Yesus korelasinya? telah mengutus malaikat. Dengar, Bang Juma, dengar ya. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Wahyu. yaitu keturunan Daud, bintang Wahyu timur yang 22. gemilang. Ada nggak diterus apa tuh? menyembah bintang timur? Ngarang aja Iya. Aku Yesus. Ada nggak Aku bintang Yesus. timur? Yang kamu maksud kok ngarang aja kamu sebut-sebut ayat. Aku Yesus. Yaitu keturunan Daud Telah bintang mengutus timur. malaikat-malaikatku. Aku Yesus. Kamu tahu nggak arti bintang timur tuh dalam konteks Aku saya apa? Yesus, keturunan Juma. Daud bintang timur. Pas biar saya ngomong. Bintang timur ini siapa? Gimana? Kamu tahu nggak bintang timur dalam konteks Menyembah kitab saya itu apa menyembah maksudnya? Bintang timur ini siapa? Teman-teman. Lepas biar saya Bintang ngomong. timur ini siapa? Muhammad bintang timur. Tapi Bang Dakwa Kristen Ayo. suaranya dubbing itu. Bintang timur ini siapa? Ayo. Bintang timur. Tolong jelaskan di mana yang kata gemilang. kamu menyembah bintang timur. Di mana ayatnya? Ya itu Yesus. Kamu jelaskan Aku di mana Yesus. ayatnya? Yesus Ya. itu kan sembahanmu kan? Betul? Ya. Sekarang Betul? Enggak ada kata seperti itu, enggak ada. Juma. Enggak, saya tanya. Kami di Yesus itu Yohanes sembahanmu 4. kan? Ya, Begini, mulai Yohanes nangis. 4 dikatakan begini, kami Mulai menyembah di dalam nangis, roh ya. dan kebenaran. Oh, siapa Allah itu Iya, roh. saya tanya. Kamu menyembah Yesus atau tidak? Coba lihat, Menyembah kita lihat Yesus. dalilnya. Menyembah Yesus. Yesus Kami yang kamu sembah menyembah itu di dalam mengaku roh dan bintang timur kebenaran. tidak? Bintang timur yang gilang gemilang. Bintang timur. Yang gilang gemilang. Berarti Oke, kita baca, yang kamu sembah baca, itu Bang. bukan Yesus anak Maria, Kamu tapi framing. Yesus sang bintang Kami timur. menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Tidak ada dikatakan menyembah Itu bintang timur. menurutmu. Kamu Itu framing. Di mana menurutmu. Itu ayatnya? menurutmu. Di mana Yang kamu ayatnya? sembah Iya. Yesus kan? Yang kamu sembah katakan Yesus menyembah kan? bintang timur. Bos. Kamu ini congor juga rupanya. Bos, ini jangan. Yang kamu sembah Yesus kan? Pertanyaan tadi saya tadi. Betul. Juma kamu. Juma. Kami Betul. menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Yesus yang mana yang kau Juma. sembah? Anak Maria nggak mungkin. Berarti Dulu, Yesus Bos. yang kau sembah adalah Yesus yang bintang timur Di mana itu. ayatnya menyembah Yesus? Di mana ayatnya menyembah Yesus? Sembahanmu Yesus. Apa tentang teologi Kristen sok-sokan dia?
Sembahanmu Yesus. Di mana? Di Iya mana kan? tertulis? Tapi Yesus yang kau sembah itu Yesus palsu. Yaitu Yesus sang bintang timur. Gitu. Oi bang, bang, ini ya yang kamu Gitu baca ya loh. tuh. Ya baca, ada nggak menyembah? Iya, itu. Aku Yesus telah mengutus malaikatku. Ada nggak? Memberi kesaksian Untuk memberikan tentang kesaksian semuanya tentang ini semua ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Ya. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur. Nah, itu bintang timur. Menuju kepada siapa? Itu bintang timur. Nah, Di mana bintang sekarang timur? Di mana menyembah? sekarang kamu nyembah Yesus atau tidak? Gak usah ngomong Oke, Yesus dikatakan di sini. Kamu tahu nggak? Kamu nyembah Yesus atau tidak? Mulai kan panik nih. Nih, nggak ada kata menyembah nih. Mute dia dulu teman-teman. Bintang timur kita baca itu ya. Lucifer. Bintang timur Oke, itu kita baca Lucifer. Bintang timur itu iblis, ngerti? Jadi yang datang mengaku Yesus yang kau sembah itu iblis. Kami menyembah apa yang kami ini dalilnya nih bang. Nih. Ya, silakan. Yang lain diam dulu, jangan main keroyokan dulu. Yang lain diam, biarkan dulu saudara siapa ini, Raja Daud. Ya, silakan. Ya, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Ya. Kami menyembah apa yang kami kenal. Iya, Sebab keselamatan betul. datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya aku datang dan betul sudah tiba sekarang sekali. bahwa penyembah yang benar adalah menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Allah itu roh, Betul bukan sekali. jahat. Coba Juma. Oke, sekarang saya tanya, di data ini Yesus menyembah nggak? Tidak. Yesus menyembah Ya, kau tidak di tunjukkan sini. dulu dalilnya Juma. Ayo, Di mana? ayo. Di mana Dalilnya, kamu Bang. bilang Kamu bisa menyembah tunjuk. Yesus? Di mana Yesus di sini datanya? menyembah tidak? Dalilnya bintang timur. Raja Daud, Raja Daud di sini Yohanes 4 nomor 22 Yesus menyembah tidak? Jangan belakang nggak dengar Juma. Aduh. Di mana? Yesus Kamu menyembah. kan remeh. Tepuk tangan. Kamu remeh. Mau Yesus digiring menyembah. teman-teman. Nah, Teman-teman. tapi Teman-teman, kenapa jangan kemudian jangan muncul dengar. Kristen justru menyembah Yesus? Coba kau Karena jangan Yesus yang mau Kristen digiring. sembah Jangan adalah Juma. Yesus Mute dulu dia, bintang mute dulu, timur. Di mana? Bos, mute si Dalilnya. Juma. Coba tunjukkan dulu dalilnya di mana. Bos. Oh, iblis itu. Wahyu ada di 22 nomor 16 itu dalilnya. mute Kalian Juma. menyembah Bos. bintang timur. Bintang timur di Tepuk mana? Hos, tangan. mute si Juma. Aduh, Hos. parah ini, parah. Apa yang parah? Apa yang Mute parah? si Juma, Wahyu yang teman-teman. asli Mana tulisnya? apa? Yesus yang asli menyembah kepada Bapa. Itu adalah bintang timur. Oke, Yesus yang palsu justru disembah oleh Kristen. Mute si Juma teman-teman, mute dia. Ha, gitu, mute dia. Teman-teman izinkan saya Meter. bicara Terusnya ya. bintang timur diam. Jangan ribut, jangan ribut. Nggak, mute dia, mute. Jangan ngamuk-ngamuk kalian. Satu aja Dia, ngomong. mute si Juma, mute si Juma, dia nggak paham apa-apa tentang bintang 72 gram. timur. Coba kamu buktikan dulu yang beratnya 72 gram. Di yang mana lain dia. dikatakan bahwa bintang timur Mute si itu Juma. adalah iblis. Coba kau buktikan. Yesaya 14 nomor 12 sampai nomor 15 bintang timur itu adalah iblis. Dia bawa Yesaya 12. Iblis. Yesaya 14 teman-teman. Emang itu Silakan. kan iblis. Silakan. Saya jelasin. Itu namanya Ya, halal ya. silakan halal ya. aku jelasin. Di saya Dikatakan jelas, itu halal. Boy. Halal itu Silakan. adalah terpuji. Itu adalah Muhammad yang halal ya. Lucifer itu halal. Itu kata tidak ada kata Lucifer. Ayo. Buktikan di mana kata Tanggapkan Lucifer itu. saya. Muhammad Bahasa adalah Allah. aslinya adalah halal. Halal Ya, itu artinya Helal bin terpuji. Sakar. Helal bin Sakar. Nah, Saya lebih paham dari kalian, oke? Iya, Hilal bin Zakar itu bintang timur. Baca nomor 14-nya. Baca nomor 14-nya. Baca nomor 14-nya coba. Yesaya silakan nanti Muhammad akan. itu. Muhammad Yesaya silakan Anda tunjukkan. Ini penyembah bintang timur pada panik semua ini. Helal bin Sakar itu lambangnya bulan dan bintang, dan bulan dan bintang itu lambang Datang kalian. semua kamu. Ya, menyembah iblis. Ngamuk semua. Adik kita. Menyembah iblis, bintang timur. Ayo silakan. Iya. 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 Celup dia 1 jam dulu di Iya. air. Enggak usah diangkat dulu. Iya. Iya.
Aduh, akulah Yesus bintang timur. Menyembah iblis bintang timur. Jadi yang kamu sembah selama ini, bro, adalah Yesus palsu alias bintang timur yang adalah setan atau iblis di dalam tradisi Yahudi. Jadi teman-teman sekalian, kita lihat bagaimana oten-oten ini terbukti menyembah bintang timur di dalam dalil ini yang dia tunjukkan Wahyu 22 nomor 16. Wahyu 22 nomor 16 ternyata ada makhluk yang datang mengaku bintang timur, dan bintang timur itulah yang mereka sembah. Yesus Yohanes 4 nomor 22, Yesus menyembah kepada yang maha tinggi. Kristen justru menyembah kepada Yesus yang mengaku bintang timur. Turunkan dia nih. Yang menggunakan Akulah Yesus. Saja dulu. Tunas Daud Muhammad baru di umur berapa dia? Gemilang. Jadi yang disembah oleh Kristen selama 2000 tahun adalah bintang timur sang setan yang mengaku sebagai Lucifer atau Hillel bin Zakar. Nah ini dia sekampung kelojotan. yang menggunakan lambang bulan dan bintang siapa cuma Helal bin Zakar itu lambangnya bulan dan bintang. Yang menggunakan lambang Helal bin Zakar itu adalah Lucifer yang kemudian mengaku sebagai bintang timur, yang menggunakan hilal dan sebagai yang patokan ada untuk di dalam menjalankan Wahyu suatu ibadah 22 ini. Wahyu 22 ini nomor 16, makhluk yang datang kepada penulis kitab mimpi mengaku sebagai Yesus. Berarti yang kalian sembah adalah Yesus yang bintang timur. Ayo. Ayatnya mana? Silakan Cuma, gunakan. ayatnya mana? Tunjukkan ayatnya. Tuh, itu Wahyu 22 nomor 16 itu Yesus kan? Buktikan ayatnya. Itu makhluk yang mengaku Yesus. Bukan. Baca, kamu bisa baca nggak? Iya, saya baca. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud bintang timur yang gilang gemilang. Nah, sekarang kamu bertanya, di mana menyembah? Di mana? Kamu ke gereja menyembah siapa? Di mana dikatakan menyembah bintang Kamu ke gereja timur? menyembah Kamu siapa? Tidak ada ayat. Kamu ke gereja menyembah siapa? Kamu asal ngomong. Kalau kamu ke gereja menyembah siapa? Seperti Muhammad. Ke gereja menyembah siapa kamu? Nah, di mana tertulis kamu Menyembah Yesus. Yesus yang mana? Yesus yang mana? Dia mengajarkan dirinya disembah. Yesus yang datang kepada penulis kitab Wahyu. Apa yang dikatakan di sana? Akulah Alfa, akulah Omega, akulah awal, akulah akhir. Yang mengaku itu siapa? Itu adalah Lucifer yang mengatasnamakan Mana tulisannya Lucifer? Mana Juma? Mana tulisannya Lucifer? Terbukti kan? Mana terbukti dulu dalilnya di mana tulisan Lucifer itu? Ternyata pengikut Terbukti. Jadi ini Zuma ini harus dibaptis dia dulu. Itu adalah Dibaptis dia. Lucifer. sebelum ibadah melihat hilal. Dia 1 jam dibaptis di Yesaya air, bisa diangkat-angkat. 14 nomor 12 itu jelas Lucifer. Paham ya? Paham ya? Nah, begitu cara belajarnya itu kayak begitu. Kau tidak bisa menunjukkan bulan nabi. Kau tidak bisa menunjukkan bahwa bintang timur itu iblis satu. Anda baca Yohanes Yesaya 14 nomor 12. Sebentar gantian Nong Juma. Versi KJP bahasa Inggris. Gantian Nong Ayo, bicaranya. ayo. Bisa. Gantian Nong bicaranya dong. Bisa. Jangan kepanasan. Bisa. Sangat bisa. Sangat bisa. Gantian Nong bicaranya. Sangat bisa. Sebentar. Sangat bisa.
Yang kedua, Oke. Cuma sebentar. Yang kedua, Oke, Kita sangat belajar bisa. itu. halal bin zakar itu lambangnya silakan. bulan dan bintang. Silakan. Nah, ajaran yang menggunakan lambang bulan dan bintang ternyata ajaran Silakan aja ngomong apa adanya yang jelas kitabmu bulan dan sendiri bintang adalah yang kamu ambil dari yang agama ketiga, Yahudi ajaran menjelaskan yang bahwa melihat bintang hilal timur sebelum adalah melakukan ibadah, ternyata ajaran Lucifer. berarti kalian lah yang iblis kalau kalian mengerti. Yesaya 14 nomor 12 bintang timur itu adalah Lucifer. Coba buka kalau ada tulisan Lucifer. Silakan Anda tunjukkan Mana? Yang kepanasan Bible Juma, versi itu fakta. KJP. Jangan kau kepanasan. Yesaya 14 Terbukti. nomor 12 silakan. Oke, Ajaranmu Yesaya ya, 14 ya, yang tadi kau Yesaya ya, katakan. kita baca KJP ya. ya, Yesaya 14 nomor 12 versi KJP silakan. Oke, kita buktikan apakah ada kata Lucifer di situ Yesaya Oke, 12. Ayat silakan. berapa? Yesaya 14 nomor 12 versi KJP ya. Oke, di sini ya bahasa aslinya nanti kita buka ya. Di mana? Ya. Dia itu Lucifer. Di versi KJP silakan. Versi KJP-nya munculkan itu ya Lucifer itu kan bahasa yang waras. Betul? Nah, mana KJP-nya? Versi KJP mana? Nih, tunggu dulu, kamu jelaskan dulu di mana tertulisnya ya Lucifer ya. Bahasa Lucifer aslinya itu bukan bahasa Lucifer. Inggris. Cak Ayu, bahasa Inggris kalau Lucifer itu berarti harus Kita masuk ke bahasa KJP. aslinya. Iya, bahasa aslinya Ayo, itu Hello bin mana? Zakar. Hele bin Zakar itu jatuh dari adalah langit. iblis Muhammad, yang itu ingin Muhammad. menyamai yang maha Iya, Muhammad itu. Siapa Juma? Ayo, KJP-nya mana KJP-nya? Ayo, Tunjukkan. ajaran Versi mana yang KJP-nya menggunakan silakan. lambang bulan dan bintang? Versi KJP-nya silakan. Mana KJP-nya mana? Mana? Versi KJP-nya mana? Versi KJP kenapa kau persilai? Jujur, ayo jujur dong. Bahasa asli, Ajaran bahasa mana asli. yang menggunakan Ya, lambang bulan dan bintang? Juma? silakan bahasa Iya, asli. ajaran mana yang Situ menggunakan dikatakan bulan dan Helal bintang? bin Zakar. Yang menggunakan lambang bulan dan bintang Silakan. ajaran mana Juma? Silakan KJP-nya. jangan. Nggak berani dia. Nggak dengar Juma. Nggak berani dia Ajaran mana perlihatkan yang menggunakan KJP-nya lambang bulan dan teman-teman. bintang? Helal bin Zakar itu lambangnya bulan dan bintang. Anak-anak kecil mari kita Ajaran tertawakan. mana yang menggunakan lambang bulan dan bintang? Ayo dijawab. Ditertawakan anak Ayo kecil. dijawab dong. Anak kecil ketawa Jujur lagi dong. anak kecil. Ajaran mana yang menggunakan lambang bulan dan bintang? Mana KJP-nya, weh pendeta? Mana? Ajaran Raja aku Daud. menggunakan bulan dan bintang. Sabar. Raja Daud. Bulan dan bintang itu Raja ajaran Daud. mana? Ajaran melihat hilal sebelum menjalankan ibadah itu ajaran Raja mana? Daud. Mana ini? Oke, Mana ini? ini. Raja Daud. Versi KJP-nya. Lambangnya siapa? Mana? Di mana? KJP-nya mana? Bulan dan bintang KJP-nya lambangnya mana? Di mana? Ini. Mana Bahasa KJP? asli. Versi KJP-nya mana? Helal bin Zakar itu saya paham, saya ngerti. Sekarang bahasa Inggrisnya. Bulan dan bintang itu Nggak ada. Versi KJP-nya mana? Ada kata Lucifer. Helal bin Zakar itu lambang Mana, Emangnya mana? bahasa Mana? aslinya bahasa Inggris. ajaran Oke, saya buka ya. Besarkan saya ya. Besarkan saya ya. Bohong. Saya buka Bahasa ya. Inggris nggak masuk. Nih, Kau bahasa mau asli nipu nih. Juma, kau mau nipu di sini. Kita diskusi dua arah dong. Baca ya, Boleh, baca. Saya boleh. besarkan, tolong besarkan saya ya, karena kamu nggak jujur. Ya. Wah, Sekarang bahasa Ibrani kan? Ya saya bahasa itu apa? lambangnya bulan dan Siapa yang bintang. tidak jujur? Ajaran mana yang menggunakan lambang bulan dan bintang? Kok belum jawab kita? Besarkan beliau, biar Ayo. dia tunjukkan, Jawab biar dulu dia dong, tunjukkan. Juma. Oke, besarin Ajaran saya, mana yang besarin, menggunakan lambang bulan dan besarin. Biar dia tunjukkan, oke. Yang Besarin penting saya kita dong. biar 72 gram biar yang tingginya kasih 10 diskusinya. km. Ajaran mana yang menggunakan lambang bulan dan bintang? Besarin saya dong. Jangan belakang nggak dengar. Ajaran mana yang menggunakan bulan dan bintang? Cuma jujur lu tuh. Besarin saya, besarin Jangan saya. belakang. Kau malu ya. Kau malu ya ternyata kau yang mengikuti iblis ya. Oke, Menggunakan lambang bulan dan bintang. oke. Dikatakan Saya buka Helal. kamera ya, teman-teman. Capek tuh bilang makan babi. Emang kau nggak makan babinya? Malu nih ye. Bulan dan bintang malu nih. Nih, Apa tadi yang mau versi dikasih KJP tunjuk ya. tadi, Bang? Nih, versi KJP ya. Yesaya Kalau 14. kita mau lihat itu bukan dari KJP tapi dari bahasa Kenapa aslinya. dari sana? Itu Buka dikatakan bibir, Helal buka bin bibir yang kita Zakar. pakai. Jangan versi Helal itu, itu. jangan versi. Buka yang kita pakai, Bang Cuma. Jangan itu jangan. Lucifer. Yesaya berapa tadi, Bang Cuma? 14:12 terjemahan bahasa Inggrisnya itu adalah
Lucifer, Ayatnya. apa itu? Bintang timur. Ini bintang timur ini. Yesaya Lucifer, 14. Lucifer, Dalam Lucifer bahasa nih. aslinya kita lihat dalam bahasa Itu aslinya. nama Muhammad Bahasa loh, aslinya Bang. adalah Bahasa aslinya nama itu Muhammad loh. Hilal bin Zakar, itu udah paham. Terpuji. Tapi bintang timur itu bahasa Inggrisnya Bulan dan Lucifer. bintang. Lucifer itu apa? Helal bin Zakar. Lucifer itu apa? Lucifer itu Muhammad. Lucifer itu apa ini? Ini KJP ini. Ini dijawab Lucifer itu Muhammad. Versi KJP. Kau jawab Ini dulu. Lucifer. Ajaran mana yang menggunakan lambang bulan dan bintang? Kenapa pergi ke sana? Berarti Helal bin Zakar itu lambangnya bulan dan bintang. berarti yang datang mengaku Yesus di Pulau Helal dan Patmos bin itu Zakar. siapa? Helal bin Zakar itu bulan dan bintang. Lucifer. Ajaran mana yang menggunakan Lucifer. Jedar, dar. Diskusinya jangan kampungan. Bulan dan bintang. Ajaran mana tuh yang Lucifer menggunakan tuh lambang Lucifer. bulan dan Di bintang? dalam Wahyu 22 nomor Ajaran 16 mana, ada Juma? makhluk Jujur, yang jujur datang deh, mengaku tadi kau- Yesus, di mana Ajaran Yesus mana yang yang datang pernah itu Juma? mengaku sebagai bintang timur. Berarti siapa dia? Hilal bin Zakar. Makanya kalian mengatakan Yesus itu apa? Kalian mengatakan Yesus itu adalah terang dunia. Terang dunia itu apa? Terang dunia itu adalah bintang fajar. Dibiarin aja ini babi berkuat di sini nih loh. Jangan kau sebut-sebut makananmu. Di dalam tubuhmu itu 80% babi. Iya emang kau babi. 20%-nya asu. Babi kau benar-benar babi. Kamu tiap hari makan babi. Dari bayi kamu dikasih makan babi. Berarti dalam tubuhmu ada apa? Ada babi. Para kali jangan kau sebut babi. Jangan kau sebut babi. Jangan kau sebut babi. Karena itu makananmu. Ya, jangan kau sebut babi. Jangan sebut babi nggak bagus. Jangan menyebut babi nggak bagus karena itu makanan kalian. Bagindamu dulu agamanya apa sih? Dari bayi dulu apa sebelum kau bikin apa baru? Kenapa kalian menghina babi? Jangan nggak bagus itu ya. Satu-satu bisa nggak satu-satu ini Begitu juga. Kubal kubal. Ini diskusi Saya hanya mengingatkan saja ya teman-teman. Saya hanya mengingatkan saja bahwa yang kalian sembah selama ini adalah bintang fajar. Di mana bintang fajar itu adalah Lucifer. Lucifer itu Hilal bin Zakar yang ingin menyamai Tuhan. Makanya di dalam Matius 28 nomor 18 di situ ada makhluk mengaku kepadaku telah memberikan kuasa baik di langit maupun di bumi. Itu ingin menyamai Tuhan yang maha tinggi. Itulah Lucifer kawan. Yang datang mengaku Yesus di Pulau Patmos itu Lucifer kawan. Hilal bin Zakar yang datang kepada penulis Wahyu yang mengatakan aku Alfa dan Omega, aku awal dan akhir. Itu bukan Yesus asli. Itu Lucifer yang ngaku-ngaku Yesus. Umur berapa? Begitu. Ya, Oke ya. Udah paham ya bahwa sudah 2000 tahun kalian menuhankan dulu ya teman-teman. Bulan dan bintang. Istighfar dulu. Begini, maksud saya tuh begini. Ini model room kampungan. Gaya-gaya kampungan kita kalau kita orang Kristen yang terlalu banyak ngomong. Abangku malu kalau begini, apalagi sekelas Juma. Begini, sabar dulu Kak. Apalagi sekelas Bro Juma meladenin room kayak gini, malu loh saya lihat Juma itu begitu.
Malu saya lihat Juma hanya bisa memframing itu kan berbicara tentang bintang jatuh bukan Yesus. Gimana sih? Sabar Immanuel. Tadi malam aku juga ke rumahnya dia, aku digituin. Apologet tuh harus jujur. Tadi malam nonton nggak aku di rumahnya dia? Begini Tadi malam nonton nggak aku di rumahnya dia? kalau kita mau menjadi Aku sampai di kick loh, aku sampai di kick di rumahnya dia itu sama si blokir preman sama si siapa itu. Jadi jangan bilang begitu lah Immanuel. Kau nonton dulu. Begini, saya aja di Abang, rumahnya dia aja saya digituin juga kok. kalau kita Jadi gini, mau berapologetlah dengan jujur. Itu dulu Iya. poinnya. Jujur dulu. Saya tanya dulu ke Kak Immanuel sebentar. Saya mau nanya ke Kak Yang jujur Immanuel. itu siapa? Immanuel. Kan bicara kayak kita ya. Tadi pertama aku langsung tembak dia, tapi host tadi langsung mau ngikutin iramanya si Juma. Ya udah tahu kita Kan mau begini, dengerin Bang. si Juma. Nah, ini yang punya room siapa nih? Begini Bang, ya. Yang punya room siapa nih? Iya. Ya Raja Daud lah. Kalau roomnya tidak kondusif atau apa enggak usah kita malah aduh Iya, saya malu loh tadi dengarnya gini malu loh. Kenapa? Tadi langsung ngikutin irama dia. Kita mau digiring. Aku yang turunin dia Bang. Sekarang aku yang turunin dia karena gini, orang Kristen kita banyak. Jadi dia ngomong itu kita juga nggak bisa dengar. Maksudnya Iya. kita tuh maunya tuh Nah. 1 lawan 1 gitu. Saya Enak. Tadi Biar malam sama si Teman-teman. Nathan aku di Teman-teman. rumahnya dia itu Tadi 3.000 yang nonton itu. Halo. Nggak bisa ngomong, memang nggak bisa Sebentar. ngomong. Sebentar. Tadi sebetulnya, coba naikkan Bro saya Juma tanya itu tadi. saya sendiri aja coba berdiskusi sama dia. Nggak perlu Immanuel. Dengar dulu. Biar kita lihat itu kebodohannya. Maksudku Enggak, begini enggak. loh, Kita hanya udah karena tahu kok. seorang Juma baru kita nggak punya aturan ngomong semua Iya. ada kita dengar apa-apa. Jangan menunjuk. Apa kita hanya dengan Juma sudah kita sampai sebegitunya. Dia nggak ada ilmu itu sama sekali. Iya, dia bilang menyembah bintang yang timur. nggak ada Kita ilmu. minta data. Ini ada Bintang Muslim timur nggak lagi ada nih. loh. Nggak ada. Dikatakan Yang menyembah saya bintang lihat begini timur. polanya teman-teman. Yang saya lihat polanya begini sebentar dulu. Yang saya lihat polanya dari Kariris teman-teman itu Muslim kah Islam tadi yang ini. bilang ke Kariris ya? Ini Fakir Iya, si Hugo ini Muslim ini. Ini Teman-teman, begini maksudnya. sekretarisnya Yang si saya Juma lihat- ya, sekretarisnya si Juma. Yang saya lihat dari tren dari teman-teman apologet Muslim ini adalah apa? Berusaha untuk memutarkan kebenaran dan framing. Itu yang saya lihat. Kayak contoh tadi itu Lucifer. Loh kok lalu dihubungkan itu Yesus? Loh itu kan sudah ngaco kayak gitu. Nah, hal-hal yang model beginilah yang saya sangat sayangkan dalam apologet teman-temanku yang di seberang, seperti salah satunya Juma. Jangan begitulah diskusinya. Orang-orang Kristen tertib lah, satu-satu ngomongnya. Iya, Jangan masalahnya semua gini bang. ngomongnya. Masalahnya begini abangku, Bro Juma itu sudah framing. Ya ini roomnya diskusi bang, bukan pasar. Iya, Bro Juma, Ya, Bro Juma itu. kalau dia Kau mau nonton nggak tadi malam saya di rumahnya Juma? Lu mengaku menggunakan Abdul, lambang bulan dan bintang balas lah, Abdul, jatuh. saya sampai di kick loh. Jumamu Kau nonton nggak tadi malam? mengakui itu. Jadi macam mana Karena diskusinya Hel bin bang? Zakar Kalau itu ini lambangnya macam bulan pasar. dan bintang. Itu masih mending dia baru berapa Saya menit. Saya tanya satu tadi. menit Iya loh masih di kick. bang. Kalau semua ngomong Begini, macam begini, mana, begini kita saja, tahu begini dapat saja, edukasinya, teman-teman. Bang. Begini, teman-teman sebentar, begini maksud saya. Tadi kan dia mengatakan Lucifer itu Yesus. Nah sekarang kita buktikan saja apa benar Lucifer itu Yesus. Nah, Biar kita bisa sepatutnya buktikan tadi kebohongan. semasa Begini Bang loh, Juma Bang. ada itu Abangku, sabar dulu. ngomongnya gantian supaya Kami kita mau dapat membuktikan edukasinya tuduhan bang. itu. Kami mau buktikan tuduhan Juma bahwa Lucifer itu bukan Yesus. Kenapa Siap. dibuktikan sekarang? Masa Bang Ayo, Juma siap. tadi di atas kenapa tidak dibuktikan? Siapkah Begini, kita Bang. membuktikan? Bang Juma yang Abdul udah dibilang Aku tuh halal bin sudah Zakar. Abdul. Ya inilah nih contohnya nih. Nih kalau nih Abdul nih dia. Kau nonton Kalau nggak tadi udah Lucifer, dijelasin? kalau itu Lucifer Iya, bukan Yesus. saya nonton. Di sini Ya. banyak yang Kristen, Bang. Semua orang Maksud saya Kristen begini, Pak, ngomong. Begini, Siapa saya mau kalau dengar? tuduhan Juma itu tidak benar, siapkah Juma itu minta maaf kepada kita? Itu dulu. Gimana mau membuktikan, Bang, kalau semuanya Oh, ngomong? bisa, sangat bisa kita Iya, buktikan gimana itu. mau Sangat buktikan bisa. kalau semuanya ngomong? Roomnya kayak Enggak, pasar. sangat bisa kita Gimana? buktikan. Mana? Coba- Coba coba- naikkan lagi dia, naikkan lagi Coba Juma kau itu. tanya, Gimana mau kau tanya blokir preman kenapa saya di kick tadi malam? Buktikan. Saya menjelaskan.
Kalau semuanya Coba kau ngomong tanya dulu. gimana- Kau gimana tegur dulu membuktikan? blokir preman dulu sana. Kau Abdul, kau turun, kau tegur dulu dia. Jangan kau ngajarin di sini. Tegur dulu itu si blokir preman. Ngapain dia kick saya? Astagfirullahaladzim. Kenapa? Kau Abang nggak mau tadi takut tengok kau kan, mau- room ini macam kau- pasar kau kan? takut. Kau takut Abang untuk tengok tegur dia. kan? Kau Tadi takut? abang Abdul nonton sendiri kan. Abdul, kau Ini takut? room kayak pasar, semuanya ngomong, semuanya Kau berbicara. takut? Kau takut mau apa tegur dia? Apa sih? Kalau kenapa tadi malam saya sama Nathan kenapa saya di-kick? Halo. Mana saya Padahal dia tahu. udah 1 jam. Ya tanya sama dia lah. Oke, kita nggak usah Iya, berebut tapi gantian si Juma itu ngomongnya, tadi. Nggak usah Mak. kita berebut dengan dia. Ini si Abdul agamanya apa, Bang? Saya Islam, Bang. Saya Islam, Mbak. Insyaallah. Oh, oke, makasih ini. Host, mumpung ada si Abdul ini. Tolong bukakan dulu host yang di Al-Anaman yang 123 atau Al-Namal 50. Kita mau buka dulu. Host. Ya. Nunjuk QS-nya aja. QS berapa? QS Aku berapa? nggak tahu QS QS berapa? apa. An-Namal yang 50, An-Namal 50 atau Al-Anamal 123. Padahal tadi itu Albian, Ya udah, Al-Nabal, nggak usah dibahas lagi, Bang. Kita yang nggak tertib tadi. Kebanyakan kita sekarang ngomong Bang Haji semuanya. Daud, Bang Haji Daud. Tadi Oke, harus Bang. Ya, nanti malam Ya, aku undang sebentar. dia. Nanti malam aku panggil dia. Aku panggil harusnya dia kalau tadi mau iya, itu. Bang Haji Daud harus dibalikin tadi. Kan dia kan Iya, memang dia kan framing itu. Ya, di Kristen memang tidak pernah di Alkitab itu tidak pernah disebutkan siapa malaikat yang jatuh itu. Malah di 2 Dan Petrus juga saya dikatakan nggak bahwa pernah malaikat iya. itu adalah malaikat yang menyimpang, tidak disebutkan Nggak siapa. ada katakan tidak menyembah pernah ada bintang di timur disebutkan itu. siapa iblis itu. Satu. Menyembah Yang kedua, bintang timur pun nggak ada, Bang. ya, yang kedua kita harus balikin, Bang. Herald bin Sakar itu kan lambangnya bulan dan bintang. Siapa ajaran yang menggunakan lambang bulan dan bintang? Justru dia menampar muka dia sendiri kalau bawa itu. Itu bintang Daud loh, bintang-bintang timur itu bintang Daud tuh. Dia salah menilai. Halal itu bukan halal itu Lucifer itu halal. Halal itu tuh terpuji itu nama Muhammad. Herald Oke, bin di mana Mbak Sakar. Eka? Bunda Yang Maria. An-Namal Bunda. yang 50. Bunda. An-Namal 50, Bang Raja Daud. Kalau tadi nggak ramai dia tuh berak itu tadi. Kalau kita tuh nggak bisa ngomong ramai. Itu orang, iya, Herald bin Sakar itu lambangnya memang bulan dan bintang. Ditanyai siapa yang menggunakan lambang bulan dan bintang? Ini Coba 50 dibaca, ya. Bang. Ya. Dan mereka membuat tipu daya dan kami pun menyusun tipu daya sedang mereka tidak menyadari. Oke, Ini siapa firman tadi? Allah, Abdul. ya. Ya, Abdul, bukankah seharusnya ini dibantah dengan dalil ya? Bukankah seharusnya kalau Tuhan itu suci, tapi kenapa justru Tuhan itu suka yang jahat? Ini Dan melakukan sebentar, Mbak. budaya. Mbak dengar Ah, sudah coba. ajan di sini kan? Saya turun sebentar, Mbak. Nanti saya Lak, di sini sudah kenapa ajan kabur? soalnya. Nah, saat kita mau bertanya ya begitu sudah. Itu yang di atas kariri saya, yang di atasnya kariri. Coba. Halo, sebelum dilanjutkan aku mau ngomong ya. Lucifer artinya bintang timur itu dalam kitab Lucifer, bukan dalam kitab Kristen ya Bang Juma. Bang Juma lagi ya, Lucifer itu terjemahan bahasa Indonesianya bintang kejora. Tolong ya di sini dimengerti. Jangan dong, jangan ini yang ngomong bodoh apa yang nerima bodoh kalau ngomong Bang Juma pinter. Ada datanya ya, aku dalam kitab Lucifer diterjemahkan dalam bintang timur. Lucifer itu, tapi itu di kitab Lucifer. Satu. Gak ada lagi Bang Juma, Bunda Nggak melihatin gak ada apa-apa. lagi. Di sini kan banyak orang pengikutnya di bawah. Biar pengikutnya juga dengar siapa Bang Jumanya dia dong. Gitu. Setelah udah di saya omong gini, berarti semua udah pada dengar. Lanjut. Mulyati ini muslim. Saya Muslim Kristen. apa? Data bintang timur Kristen. kita kasih Lanjut, data. Bunda Rinis. Sebentar abang-abang, Ya. begini. Sebenarnya saya tidak persoalkan masalah Lucifer itu. Yang saya persoalkan dia menuduh Lucifer itu Yesus. Itu yang sangat mengacaukan. Itu kan bukan Yesus itu. Coba baca sampai ke bawah itu ayat 13 Saya bisa 14 buktikan itu Yesus. Itu bukan Tapi- Yesus. Tapi dia juga salah Buka Wahyu menerjemahkan 2:16. Lucifer itu bintang kejora.
bukan bintang timur. Biar orang-orang pengikutnya di bawah agak pinter dikit, jadi tahu siapa Bang Jumanya begini, dia. Bunda Mulyati. Itu Sebenarnya penting. tadi kalau Datanya mana? Bunda. Datanya ada ya, teman Bunda. kamu buka. Ya, Bunda Mulyati, sebenarnya tadi kalau tidak semua ngomong, menurut si Juma dan kawan-kawannya pun kalau Yesus itu adalah Nabi Isa, berarti kalau dia mengatakan Yesus itu adalah Lucifer, sama dengan dia mengatakan Nabi Isanya itu adalah Lucifer, gitu loh. Jadi gampang untuk membalikan fakta itu ke dia kalau kita tidak mengakui bahwa Nabi Isa adalah Yesus. Tetapi Juma dengan kawan-kawannya selalu sampai detik ini masih mengatakan kalau Yesus itu adalah sama dengan Nabi Isa. Nah, karena mereka menyamakan itu, sama dia memberikan data atau memberikan suara kalau Nabi Isa itu adalah Lucifer. Gitu aja. Sebenarnya Dan jangan juga mau digiring pakai KJV. Kita pakai, kalau kita mau bahas pakai bahasa aslinya, bahasa Ibraninya. Kita bahas bahasa Ibraninya. Bang Lemari, kenapa kita dengan terjemahannya versi juga? Ngapain kita bahas KJV? terjemahannya? Kalau kita mau bahas salah bahasa aslinya. Di situ jelas kata Hillel bin Zakar. Iya, saya itu. Tidak ada kata Lucifer. Begini teman, ketika aku ngomong lagi ya teman, kalian juga pelajari juga seperti aku sedang belajar. Ketika orang kepepet untuk menutupi malu, orang akan ngecap nggak karuan. Misalnya, ala Bunda Riris, ala Bunda Riris, ala Bunda Riris. Itu ciri saya sedang kepepet untuk saya tidak dipermalukan. Saya bikin rame semuanya. Jadi saya ngomong, ala Bunda Riris, ala Bunda Riris. Supaya saya jangan malu. Jadi teman-teman juga harus tahu ketika orang lagi ngoceh kemalu-maluan, kita harus tunjukkan dia lagi malu, dia lagi nggak bisa jawab, dia lagi nggak ngerti. Itu caranya teman. Sebenarnya pola yang dilakukan oleh Juma itu adalah dia menutup kegelisahannya tentang kebenaran Alkitab di dalam Kristen. Itu kan upaya untuk dia menutupi kegelisahan. Mohon maaf Bang Kitab itu berbicara kebenaran semuanya. Ya, tidak Bang, bisa disangkal. Bang Immanuel, sekarang sudah lupakan itu. Ini kebetulan ada pengikut Juma, dia lagi Lord Zeus ini, dia masih membawakan materi yang sama. Silakan. Ya, silakan saja. Lawan dengan dia, silakan. Yang mana? Lord Zeus yang ini? Ini lagi di layar besar ini. Oh, ini Lord Zeus. Lord Zeus, saya menanggapi ya karena saya yang memulai. Pertama, dalam kitab Lucifer, bukan kitab orang Kristen ya. Dalam kitab Lucifer diterjemahkan bintang timur adalah terjemahan untuk Lucifer, tapi itu bukan menurut Alkitab, menurut kitab Lucifer. Understand itu ya. Lalu yang kedua, kalau Lucifer dalam bahasa Indonesia itu adalah bintang kejora, bukan bintang timur. Saya punya datanya ya. Oke? Nah, jadi di sini tujuan saya ngomong untuk pengikut-pengikutnya Juma, saya kasih ilmu sedikit ya, biar jangan kepepet terus jadi salah ngikutin Juma. Oke, thank you. Jadi kau jangan kait-kaitan Lucifer dengan bintang timur menurut kitab Kristen karena tidak ada kaitannya. Kalau Lucifer artinya bintang timur itu adalah dalam kitab Lucifer. Kalau kau mau bicara Lucifer adalah bintang timur, kau bukanya bukan Alkitab, tapi kau bukanya kitab Lucifer, oke? Kalau di sini kau bukanya Alkitab, kau bilang bintang timur adalah Lucifer, kau salah data, kau gagal paham, oke? Nah, Bunda Mulyadi, Bang Lamerik dan lain-lain ini Zuma mau naik lagi. Nanti mungkin satu-satu tanggapinya. Ini dia mau naik lagi. Kalau naik bicaranya satu-satu, bukan seperti ketika orang bentar ya, ada peraturannya. Kalau dia berani naik, dia harus bicara, tidak boleh memotong orang. Ketika orang ngomong pun tidak boleh dipotong-potong. Kalau begitu kesimpulannya seperti orang apa deh, jadi kasar dah, nggak usah diomong. Aku hadir lagi. Nyari koi. Masih ribut nggak nih? Nggak ribut. Nah tuh, udah mulai ketawa kesurupan lagi. Ayo, ya gantian. Kalian siapa yang duluan? Biar tak ajarin. Yang duluan siapa? Ya, saya duluan. Saya mau nanya dulu ke Juma. Coba Juma, kau tunjukkan bahwa malaikat yang jatuh itu adalah
bintang timur coba kau tunjukkan dalilnya di mana yang menunjukkan bahwa iblis tadi itu ada namanya. Sudah kutunjukkan tadi. Jelaskan bahwa ada iblis yang jatuh itu ada namanya. Gimana? Oke ya. Kristen Indonesia dan Kristen Barat pengguna Bible KJP itu jauh lebih dulu daripada Kristen yang baru hadir tadi pagi di Indonesia ini. Paham ya sampai situ ya anak-anak? Dalilnya di mana? Dalil. Yesaya 14:12 Kristen lebih dulu daripada Kristen. Kau dengar katanya dulu. mau komannya itu gini. beradab. Iya sebentar. Kau kan bawa Yesaya itu. Coba kau buktikan dulu bahwa Kenapa aku dicek di rumahmu kemarin? Ya karena kamu kesurupan, beda dengan saya dong. Gimana? Kamu diam dulu tuh kesurupan, temanmu lagi ngomong kamu masuk lagi. Siapa yang kick aku tadi malam? Diam dulu, temanmu dulu ganti ya. 72 gram. Coba kau buktikan bahwa Yesaya itu merujuk pada iblis. Coba kau buktikan apa buktinya bahwa Yesaya itu merujuk pada iblis. Coba kau buktikan. Oke, baik. Yesaya 14 kamu baca satu perikop dari data Yesaya 14 yang saya tunjukkan itu supaya kalian itu belajar. Jangan hanya mendengarkan doktrin dan dogma di gereja, oke? Di dalam kitab Yesaya ini jelas sekali diterangkan bahwasanya sang bintang timur ini itu naik ke awan-awan ingin menyamai sang yang maha tinggi. Paham? Coba baca nomor 14-nya. Apa yang dikatakan di nomor 14-nya itu? Aku hendak naik sabar. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan. Hendak menyamai, sabar. Hendak menyamai sang maha tinggi. Itu siapa? Yang hendak menyamai sang maha tinggi siapa? Siapa? Iblis. Iya. Muhammad. Bagus. Lalu? Udah sepakat ya? Sepakat. Kenapa kamu bilang Yesus? Sepakat. Nah, sebentar. Di situ sabar dulu. Yesaya 14 itu merujuknya kepada iblis. Kenapa dia bilang Yesus? Yesaya 14 itu merujuknya kepada Nebukadnezar. Kau kenapa salah. bilang Yesus jadinya? Ganti-gantian. Kalau sudah ampun yang satu, baru ngomong yang satu supaya Oke. Sama Immanuel. Iya, dengan Immanuel lagi. Oke, berarti yang tadi sudah ya. Sekarang anakku yang kedua, Immanuel. Gimana Immanuel? Iya, itu mengarah kepada siapa? Itu mengarah kepada makhluk yang mengaku Yesus di dalam Wahyu 22 nomor 16. Tepuk tangan toh. Sabar dulu. Yesaya. Itu siapa itu? Yang mengatakan dia mau boleh saya buktikan itu siapa? Boleh saya buktikan kalau itu adalah makhluk yang mengaku Yesus? Jawab saja siapa itu? Dalam Yesaya tadi siapa? Iblis, Lucifer. Kunci. Itu kunci. Dikunci. Kita dengan tepuk tangan dong. Pegang baik-baik gitu ya. Oke. Lalu apa lagi? Nah, sekarang Yesus ketika di tengah-tengah Bani Israel, belum ada Kristen, belum ada orang-orang pemakan babi, ya. Ya, di tengah-tengah Yahudi, di tengah-tengah orang-orang Yahudi keturunan Yakub, dia mengatakan, sebab Yesus palsu dan nabi palsu akan datang dan melakukan mukjizat yang luar biasa. Stop dulu. Dalilnya buka dulu. Di mana itu? Saya kan di dalam Matius. Tunjukkan Matius 24 satu perikop. Oke, makanya sabar. Kamu dengar saya sabar dulu. Iya. Yang lain diam. Yang belum gilirannya diam. Daud direkam itu dia yang belum gilirannya ngomong diam. Ya, Matius pasal 24 ayat. Raja Daud direkam itu omongan dia. Mana ada Yesus palsu, rekam. Oke ya. Matius 24. Saya baca dulu ya. Matius 24 nomor 23. Pada waktu itu jika orang berkata kepadamu, ini Yesus berkata kepada orang Yahudi ya, bukan kepada orang Roma. Pada waktu itu jika orang berkata kepadamu, wahai orang Yahudi muridku, lihat, Yesus ada di sini. Ada Yesus di sana. Jangan kamu percaya. Itu pengakuan Yesus, perkataan Yesus kepada muridnya yang asli. Sebab nomor 24. Yesus palsu dan nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Anda percaya ini? Bahwa Yesus sabar dulu. Saya ulang. Apakah
Komal ini percaya pengakuan Yesus ini? Apakah Anda percaya pengakuan Yesus ini bahwa akan ada Mesias palsu? Jawab gantian dong. Teman-teman, ini saya dengan Juma dulu. Kalau lanjutkan dulu ayatnya itu adanya di mana? Yang Juma, dibilang nabi palsu itu adanya di Juma. mana? Di situ begini ayat Ada di mana dia? Di bilik-bilik Belum bukan? tahu. Di bilik-bilik di padang pasir bukan? Saya bacakan ayatnya Belum dulu. tahu dia Juma. rupanya. Iya, nabi palsunya ada di bilik-bilik dan di padang pasir bukan? Itu. Tunggu. Anda jawab dulu. Apakah Anda percaya Yesus mengatakan? Apakah Anda percaya? Dengar. Apakah Anda percaya bahwa Yesus berkata akan muncul Yesus palsu? Jawab ini dulu. Jawab ini dulu. Jawab ini dulu. Apakah kalian percaya bahwa Yesus berpesan kepada orang Yahudi akan muncul Yesus palsu? Percaya tidak? Coba kalau percaya tidak? Bilang Yesus palsu. Ingat. Ini Mesias itu siapa? Mesias itu siapa? Dikatakan nabi palsu itu ada di mana? Mesias berarti Yesus palsu kan? Yesus palsu kan? Sabar dulu. Kamu tahu pengertian Mesias? Kamu tahu apa itu Mesias itu gelarnya siapa? Yahudi? Saya tanya, Mesias itu gelarnya siapa? Dalam budaya Yahudi, sabar dulu. Mesias itu gelarnya siapa? Enggak usah nangis, enggak usah kemana-mana. Yesus gelarnya Mesias bukan? Saya terima kalau dia hanya satu Mesias saja. Itu Mesias. Memang banyak Mesias. Ada yang datang kepada penulis Patmos. Dia di Pulau Patmos. Ada juga yang mengaku di padang gurun. Oke? Ada juga yang bertemu dengan Ananias. Ada juga yang ngaku-ngaku bertemu dengan malaikat. Oke? Sabar dulu ya. Kamu permasalahannya di sini adalah apakah Anda percaya Yesus mengatakan dan menubuatkan akan muncul Mesias palsu? Percaya tidak? Saya jelaskan dulu, kamu diam. Percaya tidak? Kamu diam dulu. Yang lain sudah goyang. Yang goyang turun ya. Yang tidak kuat turun ya. Yang tidak kuat turun ya. Karena ini akan mengguncangkan Kristen se-Indonesia. Anda stop dulu. Yang tidak kuat turun. Ini akan mengguncangkan gereja. Mimbar gereja akan guncang dengan materi ini. Paham? Kamu siap nggak? Sekarang pertanyaan saya, dengarkan. Apakah Anda percaya kepada nubuat Yesus bahwa Yesus menubuatkan akan muncul Mesias palsu? Percaya atau tidak? Susah kalau begini. Susah. Jangan panik, kau jangan kelihatan panik. Percaya tidak? Terguncang Kristen se-Indonesia. Terguncang Kristen se-Indonesia dengan materi ini. Karena pendeta pastor tidak pernah membuka materi ini. Ayo. Itu tinggal dijawab. Jawab. Bang Juma tinggal dijawab. Jawab. Nggak usah muter-muter lah Kristen ini. Benar bang, betul. Tidak merujuk kepada ini. Muter-muter bang Kristen ini tinggal dijawab. Betul bang, betul. Jawab. Mesias yang dimaksud itu kan itu adalah dalam konteks nabi-nabi palsu. Coba baca. Beda. Mesias palsu dan nabi palsu beda. Baca dalilnya. Matius 24 nomor 24. Baca. Diam dulu kau. Iya. Baca Matius 24 nomor 24. Baca. Yesus palsu juga dituliskan dalam keberadaannya. Saya lanjutin dong. Mulai lagi. Yesus terguncang lagi. Di mana lagi ada tentang Yesus? Terguncang lagi. Sekarang akui dulu. Apakah saudara-saudara percaya nubuat Yesus bahwa akan muncul Mesias palsu? Percaya tidak? Jawab. Cerita Yesus selain di Alkitab cerita Yesus. Mulai. Diam dulu teman-teman. Saya mau tanya sama Juma. Kristen muter-muter. Teman-temanku diam dulu yang Kristen. Yang Kristen diam dulu. Saya mau itu satu pertanyaan. Cerita Yesus selain di Alkitab ada di kitab mana lagi? Jawab Juma. Jangan kemana-mana. Cerita Yesus selain di Alkitab. Jangan kemana-mana. Cerita Yesus atau cerita Isa selain di Alkitab dia ada di kitab mana lagi? Jangan kok ngaku Isa lagi sekarang. Lu sudah kamu mengaku Yesus Isa sama ya. Cerita tentang Yesus selain di Alkitab ada di kitab mana lagi? Di kitab apokrif yang disembunyikan oleh gereja. Jawab dulu. Hey.
Di Al-Quran juga ada. Di Al-Quran juga Oh, ada. jadi kamu sudah akui. Jadi kamu Di sudah mengklaim Al-Quran- Nabi Isa itu adalah Yesus. Di Al-Quran juga ada Yesus toh. Ayo, teman-teman. Saking Al-Quran paniknya, ada Yesus, toh. saking paniknya Sabar dia dulu, sudah toh. mengakui bahwa Yesus itu adalah Nabi Isa. Al-Quran itu ada Isa. Memalukan, Ada Yesus toh. memalukan. Ayo. Ngemis-ngemis Nabi Isa. Itu cerita tentang siapa itu? Dia ngemis-ngemis Nabi Isa. Ayo Isa. Juma. Ada di Al-Quran. Yesus Mulai dia. toh. Mulai panas. Nah, itu kan mulai panas. Mesias, Anak-anak tentang kecil, Mesias itu Abah cerita izinkan tentang Yesus anak-anakku itu tertawa. Silakan. ditulis dalam kitab-kitab yang lain juga. Nah, itu Di yang Yesaya paling Ayo, itu anak-anakku tidak merujuk tertawa pada- lagi. Di Yesaya itu sebentar. Di Yesaya itu tidak Juma. merujuk pada Tertawakan om-om yang Itu sudah tua juga ini tapi Juma. nyembah Juma. Lucifer. Sebentar, Juma, sebentar. Cerita Alkitab itu selain di Alkitab ada di mana lagi? Bang Emmanuel tadi ngomong Mulai ngemis-ngemis dia, mulai ngemis. Jawab dulu Juma. Mulai ngemis. Selain di Alkitab, cerita Isa itu ada di mana? Kenapa jadinya Anda sudah Jawab mengakui dulu, bahwa Isa jawab itu Yesus? dulu. Jawab dulu. Kutanya dulu. Anda sudah Jawab mengakui dulu. Yesus Jawab sama dulu. dengan Isa? Jawab dulu. Jawab dulu. Malu dia. Jawab dulu. Selain di Alkitab, cerita tentang Isa atau Yesus Kristus itu ada di mana lagi? Jawab. Kamu sudah akui bahwa Jawab Yesus dulu. itu Isa? Jawab dulu. Jawab dulu. Mulai dia. Selain di Ngemis-ngemis Alkitab, dia. cerita Ngemis. tentang Isa Al-Masih Ngemis dia, ngemis. atau Yesus Kristus. Ada yang lain nggak? Selain itu Immanuel ada nggak yang di lain? kitab mana? Kristen yang Kamu berisi mau ada jawab nggak? Pertanyaan saya. Di mana? Di kitab mana lagi? Ya, Bang Emmanuel, ya. Emmanuel, sebentar, Turunkan Bang turunkan Emmanuel, aja sebentar. Immanuel. Dia Ada. sudah Kamu ngemis-ngemis. nggak bisa jawab pertanyaan Immanuel saya. sudah mempermalukan Kristen se-Indonesia tidak mempermalukan. dengan mengatakan Isa Tidak sama dengan mempermalukan. Yesus. Loh, kalian menceritakan Yesus kami di dalam Alkitab, di kitab kalian. Mulai ngemis-ngemis, Ayo, nggak ada. ayo. Yesusmu itu bintang Ayo. timur. Nabi Kenapa? Isa alaihissalam bukan bintang timur. Ngerti kau? Kemis-kemis Sekarang gini, bikin Juma, malu Juma. Kristen. Pertama, Siapa lagi? Gugur Juma. satu. Ada lagi? Gantian bicara dong. Ya, silakan. Gantian ya. Pertama, yang di Yesaya 14 itu tidak merujuk kepada iblis, itu merujuk kepada Nebukadnezar. Nah, yang Siapa kedua, bilang? Sebentar. Siapa yang bilang? Kedua, segantian sebentar. Yang kedua, Helm bin Sakar itu memang mengarah kepada Nebukadnezar. Iya, Bukan saya aja tahu. Nebukadnezar. Tapi itu bukan iblis. Itu bukan kepada iblis karena di tidak dalam bisa. Tidak literasi bisa. Kristen tidak pernah disebutkan iblis itu siapa. Karena di 2 Petrus pun dikatakan bahwa iblis yang dibuang ke goa itu adalah iblis yang menyimpang, tidak disebutkan namanya. Yang kedua, Ya, terus? Helal dan bin Sakar itu lambangnya adalah bulan dan bintang. Saya mau nanya sekarang ke kamu. Terus ya. Helal bin Sakar itu kan lambangnya bulan dan bintang. Ajaran mana yang menggunakan lambang bulan dan bintang? Oke, di dalam tradisi Islam, dengarkan saya, tradisi Islam, zaman dulu perang salib, orang-orang Kristen menggunakan lambang salib, orang mati Saya digantung tanya terkutuk di atas. ajaran Iya ini, menggunakan lambang ini saya jawab, ini saya jawab. Cuma Maka Nabi dulu cari itu, maka cari lambang kebenaran, pasukan Nabi dulu Islam, cuma maka lambang cari pasukan Islam kenabian pada saat Muhammad. itu Cari adalah kenabian menggunakan Muhammad lambang dulu. langit. Apa lambang langit itu? Bulan dan bintang. Untuk membedakan pasukan salib dan pasukan Islam, maka bendera umat Islam pada saat itu berlambangkan bulan bintang yang berarti agama dari langit. Dah selesai. Sebentar Bang. Dah selesai. Sebentar. Sekarang saya balik nanya. Apakah Anda percaya dalam Matius 24 nomor 24 Yesus menubuatkan? Tolong dibatasi itu semua itu, host. Yesus menubuatkan akan datangnya Yesus palsu. Jangan dikasih panggung dia di situ. Anda percaya? Dia ini Anda percaya? satpam kok dikasih Anda percaya kalau ada nubuat Yesus munculnya Yesus palsu? Anda percaya? Kau jangan kepanasan juga. Kau jangan kepanasan. Tuh di situ yang kepanasan. Yang ditanyakan tadi yang memakai lambang bulan dan bintang. Umat Kristen itu tidak pernah menggunakan lambang bulan dan bintang. Yang kedua, Oke. yang kedua kau Kristen tidak berani pernah mengakui. menggunakan Sekarang saya tanya, lambang sekarang kau jawab bulan jujur. bintang. Ajaran mana yang menggunakan lambang Terus bulan dan bintang? Kau jujur jawab. apalagi? Ajaran mana yang menggunakan lambang bulan dan bintang? Kau jawab. Sebagian masjid menaranya menggunakan lambang bintang. Ya udah, Itu sudah berarti dijawab. kalian lah pengikut Halal. Itu sudah dijawab. Halal bin Sakar itu karena Oke. kalian menggunakan lambang bulan dan Itu tuduhan. bintang. Ya berarti Itu kalian tuduhan. yang mengikut yang Itu kalian tuduhan. tadi bilang Ah, itu. Tolong Jangan kamu kau tuduh tunjukkan, orang lain. tolong kamu Karena kau sudah tunjukkan mengakui kemudian, bahwa ajaran tolong yang kamu menggunakan tunjukkan lambang kemudian, bulan dan giliranmu sekarang.
Giliranmu, giliranmu. Kau aja Ya, saya bertanya. mau dibilang itu tuduhan. Saya sudah menjawab. Sekarang giliranmu. Sekarang giliranmu. Apakah Anda percaya nubuat Yesus dalam Matius 24 nomor 24 akan datang Yesus palsu? Percaya atau tidak? Jawab. Kok lari-lari? Kita ngomong masalah Jawab bulan dong. dan bintang. Jawab dulu. Jangan lari-lari. Jawab dulu. Jawab dulu. Jawab dulu. Apakah Anda percaya kepada nubuat Yesus akan datang Yesus palsu? Bang Juma. Percaya tidak? Juma. Kawan-kawan, nggak usah dijawab. Pertanyaan Berarti kau kamu mengakui aja kan? dijawab. Juma. Berarti kau mengakui. Percaya tidak? Tanya yang Juma, memakai berarti lambang percaya bulan tidak? bintang itu siapa? Karis, Siapa? Itu percaya belum tidak? dijawab. Percaya tidak? Iya, berarti kau mengakui. Sebentar Juma. Saya sudah mengatakan sebagian masjid menggunakan lambang bulan bintang menandakan bahwa agama kami agama langit. Oke, apa sejarahnya dan bagaimana sejarahnya ketika umat Islam menggunakan lambang bulan bintang? Itu untuk membedakan antara pasukan salib dan pasukan umat Islam pada saat itu. Selesai. Ya, berarti kau mengakui Juma ya. Iya, selesai. Penggunaan lambang bulan bintang itu simbol pasukan Islam ketika melawan pasukan salib. Udah. Ajaranmu itu yang mengikuti Halal bin Sakar. Udah jelas. Tidak mengikuti, Ya, tidak mengikuti. gimana? Itu lambang Kalau simbol menggunakan lambangnya dia. untuk membedakan Kalau antara namanya pasukan pengikutnya salib itu laknatullah pasti menggunakan lambangnya dengan juga. pasukan Berarti agama kamu langit Islam. Oke, bahwa bulan ajaran bintang Islam yang ada Halal bin pada Sakar simbol itu Islam yang 14 itu menandakan agama Sudah samawi. selesai, Oke, Juma. sudah selesai. Sudah aku Artinya jawab. selesai. Sekarang Kau berarti pertanyaan ternyata saya Halal bin jawab. Sakar itu pengikutnya Sekarang adalah pertanyaan kalian. saya. Pasang dulu Apakah dia fotonya dia Yesus pakai masker dulu itu Bang Raja Daud. Apakah Pasang Yesus dulu supaya berhenti dia ngomong. memberikan nubuat akan datang akan muncul Yesus palsu? Percaya tidak itu? Pasang dulu Jawab. fotonya dia yang pakai masker dulu itu. Jawab. Biar dia dulu dia. Artinya kita udah Jawab. sudah ketemu. Jawab. Kita sudah ketemu intinya. Bang Raja Intinya jawab. adalah ternyata kalian Jawab. tidak Fotonya dulu mengikuti situ. Halal bin Sakar karena kalian menggunakan lambang bulan dan bintang. Ya udah selesai. Berarti Lama kalian ya. Apakah mengikuti. Yesus menubuatkan akan datangnya Yesus palsu? Jawab. Jawab. Lemerian bikin kesimpulannya tentang bulan bintang diuraiin Jawab. Lemerian. Kesimpulannya jadi mereka lah pengikut Halal bin Jawab. Sakar karena menggunakan lambang bulan dan Jawab bintang. dulu. Itu diakui oleh Apakah Juma. Yesus menubuatkan Gitu. akan munculnya Yesus Jadi palsu? sudah Jawab. selesai masalah itu. Lemerian Silakan. kesimpulannya Silakan apa? pertanyaan lain apa Juma? Lemerian. Silakan. Nah, pertanyaan saya, dengarkan. Jangan ribut. Jangan ribut. Hei, Itu udah selesai. hei, betina diam. Dengarkan. Lemerian Dengarkan ulangin saya. apa kesimpulannya Dengar- saya mau dengar. Betina diam, betinanya diam. Mereka Yang lah betina ini pengikut suruh Halal bin diam. Sakar. Dengarkan. Dengarkan. Yesus menubuatkan akan datangnya, akan munculnya Yesus palsu setelah dia terangkat ke langit. Apakah Anda percaya? Simpulkan dulu tentang bulan dan bintang lagi. Bintang itu Oke, saya simpulkan. Lambang bulan bintang yang ada menjadi simbol Islam pada saat itu untuk membedakan antara pasukan Ini juga Islam masih dan dipakai, pasukan Juma. salib. Kau jangan Selesai. bohong, sampai saat ini masih dipakai. Nggak ada hubungannya dengan Bulan bintang itu masih Halal dipakai bin sampai Zakar. sekarang. Kau Oke, jangan paham ya? Nah, bohong. sekarang Kayak giliran gitu. saya bertanya. Di masjid itu ada bulan Apakah Anda bintang. percaya? Ya, berarti Apakah Anda kesimpulannya percaya kalian akan mengikut bahwa Halal bin Yesus Zakar. menubuatkan Iya, berarti kalian akan yang muncul mengikut- Yesus benar palsu apa di padang tidak? gurun? Kalian yang mengikut Yesus Halal palsu bin dalam Zakar. bilik. Apakah Anda percaya? Kau jangan lari-lari. Apakah Anda percaya? Diskusinya Mulai jangan kejang-kejang dia. Mulai Berarti kejang-kejang. kalian yang mengikut Halal bin Zakar. Mulai kejang-kejang. Tidak berani menjawab pertanyaan saya. Berani menjawab pertanyaan saya. Sama dengan berani membongkar kalau Kristen penyembah setan. Menjawab pertanyaan saya sama dengan bunuh diri. Menjawab pertanyaan saya sama halnya membubarkan Kristen. Berani nggak Anda jawab? Bahwa kalian kamu ikut. Kenapa tidak berani menjawab? Karena kalian adalah pasukan sang bintang timur
Kenapa tidak berani menjawab? Karena kalian tidak mau terbongkar kalau Kristen penyembah Lucifer. Kalian lah yang penyembahnya, karena kalian menggunakan lambang bulan bintang. Tadi kau sudah bulan mengakui bintang itu cuma bulan simbol, bintang itu digunakan simbol oleh pasukan umat Islam ketika Islam. melawan penjajah Karena perang Herald dan di Pusaka, pada saat Herald perang dan salib Pusaka dah lambang selesai. bulan bintang. Sekarang Berarti pertanyaan kalian saya, pertanyaan saya, kenapa Anda tidak berani jawab? Kenapa Anda tidak berani jawab? Kalau Yesus menubuatkan akan muncul Yesus palsu, kenapa? Kenapa? Karena setelah Yesus terangkat ke langit, muncul makhluk mengaku Yesus di padang gurun. Muncul makhluk mengaku Yesus di dalam bilik. Muncul makhluk mengaku bintang timur kepada Paulus, sehingga Paulus mencatat 13 buku yang kalian jadikan sebagai kitab suci. Ayo, berani Anda menjawab sama dengan Anda membuat Kristen di Indonesia gulung tikar. Berani Anda menjawab sama dengan Anda membongkar rahasia gereja kalau selama ini menyembah setan selama 2000 tahun. Iya, berarti kalian dan itu sesuai. Boleh saya bicara sebentar nggak? Berani Anda menjawab kalau Yesus menubuatkan adanya Yesus palsu sama dengan Anda membongkar rahasia gereja kalau selama ini gereja mengajarkan menyembah kepada sang bintang timur yang adalah Lucifer atau Helel bin Zakar. Di sini Akulah Yesus sang bintang timur. Izin Bang Raja Daud bisa Aku Yesus Tunas Daud sang bintang Cuma nggak malu kalian. ya sebentar kakak, sebentar kak. Cuma Tunggu dulu. memang sebentar dong yang lain, sebentar dong. Aduh, saya izin bicara dong, sebentar dong. Susah banget mau bicara. Teman yang lain juga mau ngomong, susah saya mau ngomong, sebentar dong. Gantian dong. Cuma berarti kau sudah mengakui bahwa kau itu yang pengikut Helel bin Zakar karena kau menggunakan lambang bulan dan bintang. Nah itu juga sesuai dengan di Quranmu, karena di Quranmu dikatakan jika sebentar Kak Riri, aduh, saya susah banget mau ngomong, susah banget sih. Yo, wan. Ngomong gimana sih? Ngomonglah bang, Gantian dong. Iya bang, monggo bang. Capek saya. Karena Iya, senang dan itu aja, sesuai Bang. dengan Tadi sudah itu sesuai dengan di Quranmu. Karena di Quranmu dikatakan jika berhala adalah Tuhan, maka tidak mungkin pengikutnya masuk neraka bersama berhala itu. Dan memang di Quranmu di QS 19 ayat 71 dikatakan bahwa kau itu pasti nanti akan ditetapkan masuk ke neraka, dan itu sudah adalah ketetapan Allah. Jadi memang benar artinya bahwa kalian adalah penyembah Matius berhala. 7:22. Maka kalian itu adalah pengikut Yesus Hilal bin mengusir Zakar yang Kristus lambangnya bulan dan neraka. bintang. Karena Mana perlawananmu mana? Karena di Quran Apakah percaya dikatakan, Yesus jika menubuatkan berhala munculnya adalah Yesus palsu? Allah, maka tidak Tak mungkin ada berhala jawaban. dan pengikutnya akan masuk neraka. Kenapa kalian tidak berani kalian menjawab? sudah dipastikan masuk Karena neraka. Di setelah Maryam Yesus terangkat di ke Maryam langit, ayat 71 ada makhluk dikatakan roh bahwa kalian mengaku ditetapkan Yesus untuk dan masuk mengaku ke bintang neraka. timur. Siapa Dan makhluk itu adalah roh ini? Allah. Tak berani Anda Artinya jawab. berarti kalian Siapa makhluk memang roh yang sudah datang mengaku gantian bintang lah, timur gantian. ini? Berarti Tak sudah berani terbukti bahwa Anda kalian itu jawab. adalah penyembah berhala. Kenapa demikian? Gitu. Karena kalian telah menyadari Semoga yang 2000 sadar tahun yang kalian bahwa ya, menyembah ayat kami bintang selalu timur sadar yang adalah bahwa Helel kalian bin ini Zakar sama yang ini adalah sudah Lucifer. disesatkan oleh Tepuk Juma. tangan untuk Bang Suma. Karena kalau kalian Mudah-mudahan milih Hilal bin Zakar, mudah-mudahan artinya kalian itu adalah dengan penyembah adanya berhala. paparan-paparan saya ini Mengatakan bahwa mampu kalau berhala menggoyahkan tidak kemudian mungkin akal berhala kalian masuk supaya ke neraka. tersadar bahwa selama Dan ini kalian Anda memang tertipu ditetapkan menyembah masuk bintang neraka timur dengan Maryam yang ayat adalah 71. Lucifer. Sadar Wajar yang kalau orang murtad. Yahudi mengatakan Banyak yang Kristen sadar, itu banyak yang bidat. murtad Wajar hari ini. kalau Terima Yahudi kasih. mengatakan kalian itu abadasara. Kenapa? Karena kalian menurut Yahudi adalah penyembah Lucifer. Kalian penyembah iblis. Kalian penyembah makhluk roh yang mengaku-ngaku bertanduk tujuh dan bermata tujuh. Juma panik di sini. Hai pengikut Juma, malukah kau? Juma panik di sini. Ya, moga-moga banyak yang murtad hari ini ya teman-teman ya, karena ternyata sebentar. si Juma pun Lanjut, Kenapa, teman-teman Diki? bahwa mereka adalah Aduh. pengikut bulan dan bintang. Ini Dan di Quran oten-oten semua dikatakan jika pengecut.
jika Gantian berhala ngomongnya, adalah Tuhan, jangan maka tidak satu lawan mungkin semua. berhala itu dan Aduh. pengikutnya akan masuk ke dalam neraka. Noten-notennya Sedangkan di pengecut Quran ini kalau sendiri begitu, ditetapkan bukan bahwa mau di diskusi. Maryam ayat 71 dikatakan bahwa mereka akan dimasukkan ke dalam neraka dan itu Aduh. sudah ketetapan Allah dan ketetapan dari Allah, Ngomong tidak ada satupun yang terus. tidak mendatangi neraka. Suaranya nggak Jadi kedengaran. artinya mereka ini adalah penyembah Aduh. halal bihalal. Udah bubar. Berarti Lemerian udah membuat kesimpulan dengan mantap. Selesai Ariba, kamu udah ngomong diwakili wakilmu yang tiada henti ngomong dari tadi. Kau masih ngomong curang. Kau Abang tidak mau dengar jawaban. Kau harus tahu Ay, ay, malu. ay. Kau Kamu itu yang tidak mau dengar ngomong. jawaban. Hei, kau yang Sudah tidak tadi- tahu malu. tadinya sudah Kau yang dijawab. tidak tahu malu. Kau tidak tahu malu. Kau tidak tahu malu. Kau yang dari tadi Aduh. ngomong tiada henti, malah. Kamu yang begini aja. Kamu itu yang keroyokan. Kristen. Kamu itu yang keroyokan. Tunggu loh Bang. Kristen. Kamu itu yang keroyokan. Satu-satu ngomongnya. Khairila, Jangan keroyokan. Tadi Aduh, Jumamu sudah mengakui Kristen bahwa semuanya memang pengecut. lambang bulan dan bintang itu digunakan oleh ajaran. Ya ada, Bang Zuma Artinya tidak pernah berarti kalianlah mengakui. yang pengikut halal bin zakat. Bang Zuma Kamu tidak nyangkal apa pernah lagi? mengakui. Guru kamu Yang saya orang sudah Islam mengakui itu pengikut lambang bulan dan bintang itu menyembah digunakan bulan oleh dan ajaran. bintang. Bang Zuma Kamu tidak pernah menyangkal apa mengakui. lagi? Bang Apa yang Zuma kau sangkal? tidak pernah Gurumu tadi udah mengakui Bang bahwa Zuma bulan dan bintang digunakan oleh ajaranmu. Kamu nyangkal apa Orang lagi? tadi cuma Gurumu sendiri sudah ngomong, mengakui ya kan? kok tadi kok. Bulan Lemerian dan bintang kita dipakai oleh ngomong mereka oleh berdua, kalian. Lemerian. Tadi kan Juma ngaku kan, kok si Kariban tadi bisa ngomong gak ngaku? Dia tolol apa kupingnya budak? Kan tadi Juma ngomong, kok dia bisa ngomong gak ngakui? Kuping dia budak Dia apa budak, tolol? Bunda Thank you Heri. teman-teman. Bunda Heri budak, dia enggak dengar dari dia Bang Juma mengakui, padahal itu Udah tadi gua bilang Juma lu jangan sampai ketemu sama gua. Juma lu ketemu hari ini. Bang Lemari maaf. Lemarian, mantep Bang Lemarian. Lemari bukan mau menyela Bang Mantap, Lemarian. Lemari sebentar Bunda. Oke. Bukan mau menyela tadi Bang Lemari, tapi kita hanya mempertegaskan jawaban dari Bang Juma tadi mengakui yang memakai lambang itu adalah dia. Nah, itu yang kita pertegaskan tadi. Jadi mungkin ada yang budak tadi tidak mendengarkan pengakuan dari si Juma tadi ya, bahwa si Juma tadi sudah mengakui Bang Juma yang memakai Bang lambang Daud itu direkam adalah kan nih ya. dia. Bang Raja Daud direkam ya, nanti disebarin nih. Nah, Rekamannya bahwa dia itu. mengakui yang menggunakan lambang bulan dan bintang Itu adalah sebenarnya ajaran tadi mereka. Bang Lemari, bukan kita mau menyela Bang Lemari agar capek, tidak. Kita sukacita aja kalau si Juma tadi mau menerima fakta itu, dan walaupun dengan sedikit tadi di awal dia malu untuk mempertegas itu, yang memakai lambang itu adalah dia gitu loh. Oke, saya sekarang ya, saya yang bilang tadi tentang bintang timur, saya akan memberikan sumber data saya. Jadi sumber data saya ini didapat dari Gereja Paroki Katolik Santo Lukas Sunter. Diposting pada tanggal 5 Oktober 2015. Itulah sumber data saya. Jadi saya tidak bicara sembarangan. Terima kasih Kak Lemerian, Bunda Riri, semua teman-teman. Begitu ya teman, udah tahu. Jadi kita tahu siapa yang ngomongnya tiada henti. Dia yang ngomong gak pernah berhenti, malah dia yang bilang kita. Kalau orang pintar, punya telinga, punya hati, punya pikiran, punya kepandaian, bisa tahu siapa yang dari tadi ngomong gak pernah berhenti. Sekian, terima kasih. Apa ini? Nah, ini ada langit bertiang. Dia dari Muslim, ada Muhammad, ada Alwi Muslim. Silakan kalau mau diskusi. One by Enggak, aku one. yang nanya, Satu- Bang. satu lawan Bang, satu. aku nanya, aku buktikan Al-Quran itu palsu. Aku kan mau nanya dia. Boleh Oke, nggak? lanjut Bang. Lawan Oke. siapa? Satu-satu biar enak. Semuanya, Nanti semua Islam yang pasang. menjawab, semua Islam seluruh Satu-satu, dunia boleh. Satu-satu saja, satu-satu. Oh iya, ini aku bukakan ya. Lawan Silakan siapa dijawab ya. nih? Dari Muslim siapa yang mau mewakili? Boleh, iya boleh. Siapa aja? Muhammad, langit bertiang atau Alwi? Kita besarkan. Monitor. Aku mau buktikan ya. tadi itu soal bintang timur itu tadi ada di Matius 2. Jangan dulu, Situ Bang. orang-orang Jangan, kecil Bang. Kau ngapain Alwi? menyembah bayi Yesus. Ganti topik. Sudah selesai topik itu, Di situ sudah selesai. si menyembah bayi Sudah Yesus. selesai. Lemarian nggak ada bahas yang tadi. Matius 2, Sudah Matius 2. selesai. Guru ndamu sudah Bang mengakui Manuel. Si menyembah bayi Sudah Yesus. selesai, itu sudah ditutup. Sudah. Bagaimana dia bisa menjelaskan nggak si Emmanuel? Nggak bisa kan sama dia kalau ngegas terus.
Nggak bisa kalau gini. Silakan. Langit Aku yang bertiang, bertanya langit tadi kan bertiang. Islam yang bertanya, sekarang ini Kristen yang bertanya. Ya silakan dijawab. Kalau tidak mampu jawab berarti Al-Quran palsu. Oke. Ya, lanjut. Bang. Gampang, pertanyaannya gampang, cuman jawabnya susah. Nah ya di sini ya, aku tanya, Allah itu kan diperintahkan Ismail dan Ibrahim bersihkan rumahku untuk orang-orang tawat, orang-orang itikaf, orang rukut dan orang sujud. Tolong buktikan sejarahnya Ibrahim umur berapa dia datang ke Mekah. Al-Baqarah ayat berapa itu? Ayo dong kita bahas itu tadi. Majus 2 itu menjelaskan itu. Ya, Orang Majusi menyembah. Nanti dulu, kamu nanti dulu. Silakan. Raja Daud, silakan. Umur berapa tahun Ibrahim datang ke Mekah? Silakan. Atau Ismail berdua. Silakan, mungkin langit bertiang atau Bang Alwi. Kenapa kalian menghindar dari konteks ini tadi? Belum selesai tadi. Ada mati. Udah selesai tadi, udah dijawab sama bagindamu. Sebagian dari masjidnya katanya sebagiannya udah selesai, tadi udah dijawab, udah Kalau orang akui. Islam tidak mampu menjawabnya, berarti Al-Quran itu palsu karena itu dikatakan perintah Allah. Ya, perintah Allah, bukan kata manusia loh. Kenapa kau? Mana dia? Diam lagi kau. Lari. Kabur ya? Jangan men. Aduh, kan oten. Aduh. Oten. Aduh. Beraninya kroyo. Sayur, ikan, oteng, cuman 2.000. Sayur, oteng, Buang yang beginian. sayur, ikan. Dasar oten. Tadi Immanuel naikin dulu dia. Makanya aku bilang kan di roomnya dia aku belum jelasin udah di kick. Nah sekarang aku kasih kesempatan bicara sama si Immanuel. Coba aku mau dengar dulu kata-katanya dia tadi. Hikmatnya tinggi sekali tadi Immanuel. Suruh naik dulu dia. Jangan kroyo kan oten. Aduh, oten. Buka, aku nggak bicara sama kau. Jawab perintah Allah. Ini nih perintah Allah nih, kamu nih. Aduh, Islam nih. Perintah Allah kan. Jadikanlah makam Ibrahim dan sholat. Ya kan, perintahkan bersihkan rumahku yaitu Ka'bah. Tolong dijelaskan umurnya berapa tahun. Buktikan Hugo. Oke, saya dari Muslim. Iya jelaskan Bang, umur berapa tahun Ibrahim dan Ismail datang ke Ka'bah? Ya, oke. Dengar ya. Oke. Kalian itu ajaran iblis bintang timur. Gak bisa jawab Bang Juma. Yang begitu apa ya? Lah, apa? orang bagindanya sendiri bilang dia udah mengakui sebagian dari masjidnya. Astaga. Hugo. Dia mau meralat tadi, Bang. Kutanya kau Hugo ya. Dia mau meralat tadi. Dia mau meralat pengakuan Juma itu tadi. Mau meralat ya. Kau udah nonton tadi kan? Kekencing Sebagian dari masjidmu kan? Dia sudah akui. Dia sudah akui Hugo. Jadi kau turun aja. Halal bin Sakar, turun kau. Kenapa dinaikkan lagi si kalender ini? Iblis penyembah bintang timur. Iblis ote congo. Kutanya kau. Kutanya kau kalender. Kutanya kau kalender. Kalender Hugo. Dia gaptek Bang, dia gaptek. Jadi dia tahu harus dia sebentar lagi. Dia apa-apa. Kita kasih panggung mereka sebenarnya rame lagi di TikTok ini. Kita kasih panggung, mereka kasih panggung. Ayo. Kalian naik di Komal Islam nggak pernah di mute. Gayamu. Nggak pernah di mute. Kau nonton nggak tadi? Kenapa aku di kick? Kenapa si Zuma takut? Hah? Kenapa si Zuma takut? Kau makan babi. Otakmu tuh otak babi. Kenapa babi? Kenapa? Iya, kau makan lah. Kami membantu kencing Nabi Isamu. bagaimana? Makan babi itu membantu Nabi Isamu. Kami membantu pekerjaannya. Ada, Bunda ada di sebelahnya Bunda itu ajak bicara. Siapa itu? Aku senang dengan orang yang ada ilmu. Di sebelah. Firasya. Selamat sore Firasya. Jadi itulah Kak Riris. Bukannya kami nggak mau buka Lucifer. Kalender kau diam kau. Lucifer.
Ya, kenapa sih kalender? Kenapa sih mayat busuk. Oh, kalender tahu enggak dengan si Lucifer itu? Itu tetangganya nabimu itu. Tetangganya nabimu, mereka sering piring-piringan kalau ini bikin buras dibagi ke dia gitu loh. Tetanggaan mereka berbagi istri juga ya. Maka saat pergi melakukan perjalanan ke surga, mereka lagi berbagi-bagi di situ. Makanya tetanggaan sama si Lucifer itu. Jangan kau melakukan perjalanan ke surga. Oke, Bang Arifin Wensa Setia. Ya, saya mau bilang Oten botol, Oten gila, Oten Penyembah Lucifer bintang timur nih semua nih. Iblis bintang timur. Kalian iblis semua bintang timur. Penyembah iblis bintang timur. Cuma tidak dijawab. Ya, apalagi terus? Terus kalian semua penyembah iblis bintang timur. Itu kebenarannya. Oh iya. Itu kebenarannya. Itu bintang timur. Kami penyembah. Iya. Kami itu penyembah berhala. Makanya kami menyembah batu. Kami mencium batu. Kami penyembah berhala. Apalagi? Kalian semua penyembah Lucifer bintang timur. Itu kebenarannya. Apalagi? Fresh sama Alvin, ini kebetulan kan kalian dua lebih tertib. Iya, Arifin, kamu dengar. Ini kebetulan Raja Daud mau jelaskan tentang bintang timur lagi. Ini kebetulan kalian berdua lebih beradab dari Zuma. Sekarang silakan Bang Raja Daud mau jelaskan tentang bintang timur. Yang tadi dituduhkan bahwa bintang timur itu adalah Yesus Kristus. Silakan. Udah kamu tenang, ini mau dijelaskan. Silakan Bang Raja Daud. Tapi aku sebelum dijelaskan Bang, aku mau nanya orang Islam soalnya aku percaya kalau Al-Qur'annya palsu. Oh, Al-Qur'annya palsu. Jelas. Iya. Boleh aku tanya. Tunggu dulu Bang. Tunggu dulu kan kamu kan naik ke komal kita nih. Kamu jawab dulu urusan ini, dijawab nih. Baca Bang, baca. Manusia biasa. Tolong dijawab dulu ini Bang. Iya, tolong dijawab ini dulu Bang. Sama si Paulus kalian itu, sadarlah kan Oten. Penghujat lagi. Ini yang sangat lebih jauh lebih berakhlak kok si Paulus daripada si nabimu kok. Koeng. Lebih baiklah aku menyembah Paulus daripada mengikuti nabimu. Nah ini Bunda, ini kebetulan ada Zainal Ali, mungkin dia lebih beradab, bisa bicara satu-satu. Silakan Zainal Alim. Turun lagi. Ustadz atau bukan? Maunya yang Ustadz atau loh, pesan khusus mungkin. Buat Ustadz. Pesan khusus. Iya, pesan khusus buat Ustadz. Mana ini? Silakan Bang, jawab dulu. Mungkin Adrian. Kenapa sih pada takutan semua ini? Adrian. Siapa lagi yang takut? Monitor Adrian. Iya. Nah. Oke Bang. Bang di sini Adrian. saya cuma ingin bertanya sih. Di sini saya cuma ingin bertanya. Enggak boleh ditanya. Enggak gini. Halo. Kenapa dari tadi nggak bisa ya satu-satu dijelasin, satu-satu orang ngomong kan, biar enak. Halo. Nggak kayak orang di pasar lagi jualan gitu. Oh begitu, kayak jualan jengkol kan? Nah ini, si Juma biar enak kan jualan jengkol. Si Juma tadi masalahnya begini. Si Juma tadi jualan jengkol. Jadi si Bang Iman tadi jualan jeruk. Enggak. Kalau emang kita punya ilmu, punya attitude ya bisa ya satu-satu. Nah, jadi bisa lah satu-satu debat. Ya, jadi tadi itu pada jualan semua mereka. Nah, jadi jengkolnya si Juma ini tadi agak payah laku. Makanya dia lebih keras teriaknya. Makanya kalau misalnya orang yang ngejelasinnya ya diem, biar enak gitu diskusi ganti-ganti pakai. Ya sudah, Adrian, udah nggak usah curhat. Sekarang kamu dari Muslim atau Kristen, gitu loh. Alhamdulillah, ilallah Muhammad Rasulullah, saya dari Muslim. Oke, dari Muslim. Silakan kalau Anda mau diskusi, kita buka topik baru. Saya di sini ingin Raja Daud. Satu-satu, kurangi curhat.
curhatmu. Kita sudah Iya. Jadi Tadi sudah dijawab oleh Bang Juma kan. Jadi bisa nggak? Nur Alim tadi jualan Bisa nggak jengkol. Tahu jualan gantian? apa? Bisa nggak gantian? Bisa nggak gantian? Tunjukkan kalau kalian punya bisa nggak gantian saya bertanya. Ya, silakan kamu mau Bisa nggak? diskusi apa? Oke, saya mau bertanya bisa nggak gantian? Ya, silakan. Saya hanya bertanya di sini. Saya hanya ingin bertanya ya. Kalau dengar kita pakai timer, nanti setelah kamu bertanya dijelaskan, kamu tanggapi, lalu dari Kristen bertanya kembali kepada kamu, gimana? Setuju? Oke, setuju. Tapi saya ingin bertanya. Setuju. Ditanya tidak? Oke. Iya, bisa. Tunggu dulu ya, Bang. Ya, Bang, aku kasih tahu umat Kristen ya. Kalau tadi di Wahyu yang tadi disebut bintang timur, di 21 Petrus ayat 19, itulah penggenapan dari Wahyu yang diramalkan itu ya. Itu kan Wahyu itu kan ramalan ya, atau dibilang nubuatan, bahasa Alkitabiahnya adalah nubuatan. Di 2 Petrus sudah 19. lewat Bang. Oh iya, oke. Bang, nggak usah digiring kita. Nggak usah lagi. Kita jangan mau digiring oleh botol ini. Ngapain kita mau digiring oleh mereka? Oke, sekarang aku bertanya. Aku bertanya duluan, Bang. Saya ingin bertanya. Ya, dia bertanya duluan 1 menit, nanti dijelaskan 2 sampai 3 menit, nanti balik lagi Adrian untuk menanggapi jawaban yang dijelaskan oleh pihak Kristen. Nanti setelah Anda tanggapi, kita boleh bertanya balik. Betul, setuju? Oh iya. Tapi saya ingin bertanya dulu. Oke, setuju. Kalau ragu-ragu mundur. Tapi saya bertanya dulu ya. Saya Anda bertanya duluan. 1 menit Anda bertanya. Yang jelas, data yang jelas dan dalil yang jelas ya. Kita bicara dalil, kita bicara data. Jangan hanya asumsi liar saja di sini. Udah jangan kurangi curhatmu. Silakan. Iya, bertanya juga data ya. Bertanya pakai data ya. Iya. Siap. Di Galatia 3 nomor 13 itu kan di situ kan udah dijelaskan kan kalau misalnya yang digantung di tiang kayu salib itu orang terkutuk. Nah, sedangkan yang digantung di tiang kayu salib itu si Yesus apa bukan sih? Kan dia manusia yang suci, manusia yang mulia. Kenapa dia sampai terkutuk di situ? Ya, itu kan ketika Yesus mengutuk kembali kitab Ulangan. Terkutuklah. Di mana dalilnya? Janganlah engkau membiarkan seorang itu bermalam-malaman. Itu di kitab Ulangan. Bukan itu enggak gini. Saya hanya bertanya, mayat kenapa yang terkutuk itu ketika mayat itu dibiarkan bermalam-malam. Nah, mayat Yesus kan tidak dibiarkan bermalam-malam. Ketika sehabis disalib itu diturunkan. Enggak, dosa apa yang dia lakukan terkutuk di atas tiang kayu salib? Saya bertanya itu, mana dalilnya? Tidak ada dosa yang didapati sampai kenapa dia terkutuk di situ? Saya hanya bertanya itu satu aja. Karena di dalam kitab Ulangan sudah tertulis. Aku bacakan. Di Ulangan 21, 23. Tunjukkan. Ini kan biar ada dalil kan. Iya. Tapi jangan turun, jangan nanti udah nanya-nanya kabur. Ulangan 21, 23. Ulangan 21, 23. Nih ya, kita bacakan ya. Maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Itu gini loh, saya nggak ngerti loh. Gini, kenapa dia manusia suci, manusia mulia dia Tuhan? Kenapa sampai terkutuk? Itu siapa yang ngutuk sebenarnya? Kan itu saya masih bingung di situ. Coba berikan penjelasan yang lebih detail lagi. Kalau misalnya sudah siap, saya baru kalian bisa bertanya. Udah. Enggak jelas sebenarnya. Jadi di sini apabila seorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu dia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan bermalam-malam pada tiang itu. Menurut kalian Yesus berbuat dosa apa? Sampai dia digantung. Tetapi dibuat dosa.
tidak Dibuat oleh berbuat dosa. dosa, tetapi ditimpakan dosa kepada beliau. Bahkan Mahkamah Agung Pengadilan bangsa Yahudi ketika memeriksa, Pontius Pilatus juga menyatakan, aku tidak mendapati satupun kesalahan yang terdapat pada orang ini. Maksudnya adalah Yesus Kristus. Tidak ada. Tetapi karena kenapa Yesusnya disalib kalau nggak ada kesalahan? Karena dia Itu bertanya, gimana ceritanya bisa kita kutuk? ya, jadi ketika pengadilan itu bertanya kepada Yesus, apakah engkau Mesias, anak Allah? Lalu Yesus mengatakan, ya, engkau sendiri mengatakannya. Nah, di situ dalam konsep bangsa Yahudi, ketika seseorang mengaku sebagai Mesias atau Allah, itu dosa yang paling terbesar, makanya dia dijatuhi hukuman mati atau dianggap menghujat Allah. Allah Makanya sama Allah sama Yesus itu sama atau tidak? Jangan lari-lari, kita lagi berbicara ini. Iya. Jangan lari konteks. Yang Anda tanyakan kan dosa. Oke. Gini. Enggak nyambung sebenarnya. Saya bertanya kenapa puasa, Kan Anda berdosa, tanya, suci, dosa mulia, itu dia apa? yang paling mulia, sampai kenapa bisa terkutuk? Iya gitu. Saya hanya bertanya itu aja satu aja itu. Oh ya, Satu dosa aja kita, saya dosa tanya. kita, Kenapa Bang. sampai dia bisa terkutuk gitu? Iya, karena dia memikul dosa kita. Dia tidak terkutuk. Yang iya. Kalau terkutuk itu syaratnya gini loh. Galatia 3 nomor 13 itu maksudnya apa? Syarat orang dikutuk itu ketika mayatnya digantung dan dibiarkan bermalam-malam. Nah, itu dia. Makanya saya tanya kenapa Yesus enggak gini, jangan dulu kejadiannya. Di sini jawaban di sini belum jelas sebenarnya. Kejadiannya di situ, mayat Tuhan Yesus ketika disalib tidak dibiarkan sampai bermalam-malam karena pada saat itu Simon ada dalilnya. Ada dalilnya. Tapi Simon gini. orang Kirene Simon orang Kirene kah? Yang meminta izin kepada Kalau misalnya nih menurunkan mayatnya pada sore itu juga setelah penyaliban. Jadi mayatnya tidak dibiarkan bermalam-malam. Oke. Nah, bentar bang. Gini bang, kalau misalnya si Yesus memang orang yang suci, dia Tuhan, nggak mungkin kan dia ngutuk dirinya sendiri gitu. Iya, nggak mungkin kan. Dia suci, dia mulia. Kenapa bisa sampai terkutuk? Kenapa bisa sampai ada penjelasan di Galatia terkutuk di situ. 13? Oh, tapi dibuat berdosa, menanggung dosa. Enggak, satu aja, satu jawab pakai dalil, pakai data. Itu kenapa sampai terkutuk sedangkan dia manusia yang mulia? Di mana yang mulia? Di mana Yesus terkutuk? Sudah ngomong dari tadi. Terkutuklah orang yang digantung di tiang kayu salib. Galatia 3 nomor 13. Siapa yang tergantung orang yang tergantung di gini, terkutuklah orang yang tergantung di tiang kayu salib itu dalam keadaan mayatnya bermalam-malam, dibiarkan bermalam-malam, sama seperti yang disebut di kitab Ulangan ini. Nah, ini mayatnya dibiarkan bermalam-malam. Mayat Yesus diturunkan, makanya tidak terkutuk. Gak nyambung bang, sumpah gak nyambung. Sebenarnya gak nyambung. Gak nyambung gimana? Yesus kan tadi sudah dikasih ayatnya. Dia gak usah kan untuk menebus dosa kan? Iya, untuk menebus dosa. Iya, ayat tapi nggak nyambung sebenarnya, nggak nyambung. Saya bertanya sampai nyambung di mana? Dia terkutuk, dia berbuat dosa apa? Tidak ada berbuat dosa di situ. Nah, tetapi ditimpakannya dosa. Ya, mohon maaf di sini kan tertulis Galatia 3 nomor 13 itu terkutuklah orang yang digantung di tiang kayu salib. Nah, siapa yang digantung? Si Yesus. Ya, lalu apa yang dia perbuat? Yesus dengan dua orang penjahat. Iya, saya bertanya tapi jawab dengan data yang ada yang memang masuk logika saya. Nah, setelah kalian jawab, kalian boleh bertanya sama saya. Tapi ini jawabannya nggak jelas sebenarnya. Hanya satu. Yesaya 53. Mau tambahkan? Ya, Yesaya 53. Boleh diam ya Bang, aku jawab ya. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan yang dinyatakan sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari kering, ya. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga memandang dia, dan rupa pun tidak.
sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang penuh menderita kesakitan. Ia sangat dihina, Yesus ya, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah. Dia pukul dan ditindas Allah, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ya, ini karena dosa kita, perbuatan kita. Kenapa Tuhan yang mulia bisa terkutuk karena dosa kalian? Itu gimana ceritanya? Nah, itulah bicara tentang Roma, penebus dosa kita. Oh ya, kita bicarakan tentang Roma 3 ayat 23. Nah, Roma 3. Makanya kamu nggak paham, kamu nggak ada sejarah Taurat kan? Nah, karena semua orang telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darahnya. Silakan. Di situ telah ditentukan oleh Allah. Di situ telah ditentukan oleh Allah. Oke. Saya nggak lari dari jauhnya. Kalau nggak percaya, aku kasih lagi nih 1 Korintus. Dari pertanyaan. Udah ada percaya belum? Udah percaya belum? Kalau belum, aku kasihkan nih 2 Korintus 5 ayat 21. Biar kamu percaya, bertobat langsung. Dia tidak mengenal dosa. Nih aku bacakan ya. Dia tidak mengenal dosa, menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Nah, berarti alasan dia menebus dosa itu harus digantung gitu. Digantung, terkutuk gitu, biar dosa kalian ditebus. Iya, karena umat manusia dikutuk, seperti kamu sudah dikutuk. Kamu tidak bisa dekat dengan Allah. Karena kamu tidak bisa dekat dengan Allah. Oke, aku buktikan dalam Al-Quran kamu tidak bisa dekat dengan Allah. Bisa nggak aku buktikan? Kalau kamu dalam Al-Quran kamu tidak bisa dekat dengan Allah. Nih baca. Yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat dan mengefekkan sebagian rezeki, dan kami memberikan kepada mereka. Siapa yang bilang nggak bisa dekat dengan Allah? Nih, kamu beriman kepada yang gaib. Gaib itu apa? Kuntilanak. Oke, baca surah Al-Imran ayat 85. Baca surah Al-Imran ayat 85. Ini dulu dibuktikan. Buktikan dulu, Bang. Enggak, saya bertanya tadi enggak jawaban kalian belum kamu menjawabnya itu sesuai dengan Al-Qur'an. Kalau kamu lawan ini dulu kamu jelaskan. Kalian hanya asumsi di sini, asumsi liar. Ini apa artinya? Ini artinya apa? Itu artinya jawab apa? Dulu. Kalian dari tadi ngomong ngocos nggak gantian sama Bang Juma. Tadi udah aku ngomong kan tadi satu pertanyaan nggak bisa jawab. Iya, sampai di sini ilmu kalian. Satu pertanyaan aja. Kamu jangan curhat. Kamu sekarang lagi diskusi dengan kita. Jangan bawa orang lain lagi. Satu pertanyaan kan aja. Jawab tadi pertanyaanmu. Kamu mau bertanya apa lagi? Itu nggak pakai data. Itu hanya asumsi kalian. Kita pakai data loh dari tadi jawab. Aku ulangi lagi. Jangan nangis. Ulangi lagi. Saya nangis. Ulangi lagi. Nih ya. Pertanyaanmu dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantara Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan perdamaian itu kepada kami. Sebab Allah memperdamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita perdamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantara kami dalam nama Kristus. Kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dan dia yang tidak mengenal dosa, Yesus yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Kita ini umat keturunan Adam. Adam jatuh dalam dosa, maka kita ini dapat dosa. Nah, karena dosa kita lah Yesus Kristus, supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Tanya apa lagi, Adrian? Oke, itu saya hanya bertanya satu aja, sampai kenapa dia terkutuk? Ya, menembus dosa kan, menembus dosa kata kalian kan. Nah, kan sudah dijawab pertanyaanmu. Kamu bertanya apa lagi? Belum puas saya. Enggak terjawab. Apanya yang belum puas? Apanya yang belum puas? Enggak terjawab. Saya hanya bertanya, Yesus itu mulia, Yesus itu suci, enggak punya dosa. Iya. Kok bisa jadi terkutuk di atas yang buat menembus dosa? Kan dia buat dosa. Kan sudah dijawab. Dia dibuat berdosa. Ini ayatnya ada ini di sini.
Kan sudah dijawab. Lalu kepuasanmu mau yang seperti bagaimana lagi? Kan sudah dibuat dosa. Izin seputaran. Oke, silakan. Boleh? Nofri, silakan. Oh ya. Yang dimaksud Bang Adrian tuh mungkin kayak gini. Yesus itu maha kuasa, Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu maha suci. Kok bisa dia bisa jadi terkutuk karena ciptaannya gitu? Bukan terkutuk, kan sudah dinubuatkan bahwa dia datang untuk menebus dosa. Nah, bagaimana cara penebusan dosa? Menebus dengan darahnya yang suci ditumpahkan. Entah itu melalui apa, tetapi pada saat itu ketika dia dinyatakan bersalah di pengadilan Romawi, maka hukuman yang paling tinggi untuk menghujat Allah itu adalah kalau misalnya menebus dosa dengan darah, berarti Yesus. Kamu nggak ada ilmunya, Adrian. Argumentasimu dibangun dulu dengan dasar ayat yang baik. Yesus maut kan? Yesus maut kan? Saya ini bertanya satu. Yesus maut kan? Maut kan? Apa ini? Maut dia kan menebus dosa, maut kan? Iya, upah dosa adalah enggak, dia mati nggak? Dia mati nggak? Iya, mati. Kan dia mati nggak? Mati nggak? Iya, mati. Nah, mati. Upah dosa adalah sebagai manusia. Mati dalam keadaannya sebagai upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah maut. Penguasa maut adalah iblis. Jadi Yesus mati menebus dosa ke siapa? Maut menebus dosa mati ke siapa? Kenapa, Bang? Saya tanya. Upah dosa adalah maut, penguasa maut adalah iblis. Jadi Yesus maut menebus dosa ke siapa? Oh tidak, ketika Yesus sebelum mati Bapa sudah berfirman, Yesus sudah diberikan kuasa untuk kerajaan maut dan kerajaan surga. Makanya pada saat kematian dengan rohnya ia pergi kepada alam roh. Dia pergi menginjili dan memberitakan Injil kepada orang-orang yang sudah masuk ke dalam alam roh, dimulai dari 8 keluarga Nuh. Itu tertulis di 1 Petrus 3 ayat 18 sampai 20. Dengan rohnya ia pergi untuk memberitakan Injil. Bang Sepatu, apapun jawaban abang, dia tidak mau mendengar. Untuk apa dijelaskan panjang lebar? Jangan memberikan mutiara ke babi. Oke, siap. Itu ada ayat kalian yang nggak masuk akal. Nggak mau nerima ayat dari kitab kalian. Itu Bokong ini tidak menerima. Nah, dia takut ditanya. Dia takut ditanya nih Bunda. Mutiara ke babi. Dia takut itu ditanya. firman Tuhan yang mengatakan demikian. Nah, itu. Kenapa pula mutiara dikasih ke babi? Ya, silakan mungkin Bang Nofri dari Muslim jawabannya dia tidak bisa menerima. Satu aja. Lebih dari satu dari tadi sudah Bang Sepatu menjelaskan. Otaknya ini tidak menerima. Oke, silakan. Menurut kalian itu firman Tuhan atau karangan? Oke, mungkin Bang Nofri mau dari Muslim atau Kristen, Bang? Muslim. Ya silakan. Mungkin Anda mau bertanya. Oke, ini mungkin dari pihak Kristen bertanya, boleh? Silakan. Sepengetahuan saya jawab. Tapi kan saya masih mungkin dari awam ya. Oke, enggak apa-apa. Yang penting sepengetahuan abang saja, biar diskusinya enak. Silakan Raja Daud. Iya, US 2 125. Ini yang aku mau tanyakan. Ini kan perintah Allah nih. Ini ada dalilnya ya, silakan dijawab. Jadi kita harus pakai data ya. Ini perintah Allah loh. Perintah Allah adalah Abraham dengan Ismail diperintahkan untuk membersihkan rumah Allah, yaitu Ka'bah. Tolong dijelaskan umur berapa tahun Ibrahim dan Ismail datang ke Mekah. Kalau Nabi Muhammad terima wahyu 40. Mungkin Ismail itu diangkat menjadi rasul sekitar umur 35. Iya, ini 35 tahun. Tolong dijelaskan di tulisannya di mana, Bang? Aku perlu data. Ya kan itu pengetahuan saya. Iya, karena Abraham kalau umur 35 tahun belum punya anak, Bang.
Masa Ibrahim 35 tahun sudah punya anak Ismail, Ibrahim gimana itu sih? waktu datang ke Mekah itu apa ini Siti Hajar itu masih dalam kondisi hamil itu. Nah, terus gimana dia dengan Ibrahim membangun Ka'bah kalau Siti Hajar masih hamil? Saya ulangi lagi ya, itu Nabi Ibrahim bersama Siti Hajar itu memasuki kota Mekah itu, kondisi Siti Hajar itu masih kondisi hamil, lalu melahirkan di situ. Terus gimana bangun Ka'bah? Kan di situ disebut yang bangun Ka'bah Ibrahim dengan anaknya Ismail. Oh, kok masih di dalam kandungan? Berarti dalam kandungan dia, dalam kandungan sudah membangun Ka'bah itu. Waktu Ibrahim bersama kota Mekah itu kondisi Siti Hajar dalam keadaan hamil, itu yang saya katakan. Iya, datanya di mana? Datanya di mana? Waktu Ibrahim datang ke Mekah, Siti Hajar masih hamil. Datanya di mana? Biar jangan omon-omon gitu loh, kayak enggak, anak saya abah. di sini bukan dalam rangka ini, saya di sini hanya mau tanya saja. Saya tidak akan Iya, membahas jadi soal dari itu. tadi, jadi sesuatu yang tidak berdalil, ini pakai hadis ya. Sesuatu yang tidak berdalil artinya keterangannya itu tertolak. Ini saya pakai hadis loh. Hadisnya bunyi demikian. Saya di sini kalau memang diizinkan, di sini saya mau tanya, bukan mau membicarakan soal Iya, ini, maksudnya gitu. gini, kalau ketika kita bertanya Anda dan Anda tidak punya dalil, maka keterangan yang Anda berikan itu tertolak. Karena di hadis ini mengatakan Bukan demikian. begitu maksudnya Bang Sepatu. Aku mau cuman bertanya, nggak mau ditanya gitu loh. Oh ya, di Bukhari 4299 suatu perkara atau keterangan yang tidak berdasarkan dalil, perkaranya tertolak. Ya, Oke, ini, saya di setuju sini ya. hanya- Jadi ketika saya Anda memberikan sebentar, keterangan sebentar. jawaban, maka Sebentar, saya perkara tidak yang akan Anda menjawab soal jelaskan ini. itu tertolak. Oke? Saya Oke, tidak akan silakan. menjawab soal ini. Saya hanya di sini hanya ingin tanya. Tadi kan saya menyimak. Oh, Di sini iya, ada iya. Bang Juma. Tadi di sini ada Bang Juma. Cuman Bang Juma itu tadi turun. Saya nggak tahu turunnya kenapa. Saya nggak tahu. Cuman Udah, ya saya kenapa hanya kamu menanyakan. ngurus-ngurus Bang Suma, kamu kayak sekretaris Suma saja kamu ini. Udah, laki-laki sekarang di kan sini Anda kalau boleh saya laki-laki. Masa laki-laki Oke, ngurusin oke, laki-laki kamu ini. Kamu kayak Ini saya mohon budak izin ya. saja nih. Gak Oke, oke, malu oke. kamu Di sini sudah saya mohon tua, izin. masih ngurus-ngurus orang Oke, gitu. oke. Nah, di sini kan di sini banyak oten semua kan, ini banyak oten kan di sini. Bukan, ini Di sini cuma tiga orang nih, 4 orang kamu tiga putar. orang, oke, Ini oke. Muslim ada 2 Tolong, nih. Tolong Bang Hos, itu apa ini Al-Quran, tolong surat Al-Baqarah ayat 23 tolong dibuka tolong. Ya, Surat Al-Baqarah nomor ayat 23. Al-Baqarah 23. Bunyinya. Di sini terlalu kecil sehingga kami tidak bisa bacakan. Tolong dibacakan, Hos. Kecil Dan banget di sini. takutlah kamu pada hari hari Dan takutlah kepada hari ya. Lanjut bacakan lah Bang. Al-Baqarah ayat 23. Ya Oh, ini bukan di 100, layar Bang. ini. Bukan 100 ini tadi 23 ya. Oh, ayat 23. Ayat 23. Iya. Bunyinya apa, Bang? Oke ya, di sini ya udah ada ya. Tolong dibacakan karena di sini kan kecil sekali, saya nggak bisa baca. Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami, maka buatlah satu surat semisal dengannya dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang benar. Ya, betul. Oke Bang, aku mau nanya begini Bang. Lia Eden memiliki satu kitab yang dari Muhammad, tetapi kenapa kalian melaporkan dia bahwa dia itu ajaran bidat Bang? Belum ini kan saya meminta sampean buka ayat ini kan saya mau tanya ini kan saya belum tanya. Di sini kan dikatakan dan jika kamu ragu terhadap Al-Quran bahwa Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad, kamu ragu, maka kamu buatlah satu surat saja seperti Al-Quran gitu kan. Wada'u syuhada'akum, dan minta tolong kamu kepada penolong-penolong kamu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar.
Nah ini kan oten-oten ini kan nggak percaya sama Al-Quran kan. Bukan hanya ragu, bahkan tidak percaya. Nah kalau Karena memang nggak bisa kalian nggak dijawab, percaya, Bang. ya buat saja ini ditantang sama Al-Quran gitu loh. Tapi kenapa kalian nggak percaya, kalian ragu, tapi tidak berani menghadapi tantangan Al-Quran ini? Oh, Ini iya, berlaku sampai kiamat. Ya, sekarang aku tanya ya Bang, kalau kamu bilang nggak bisa dibikin satu surat, kenapa Lia Eden bikin satu kitab, tapi malah di penjara Bang? Berarti Allah kamu perlu pertolongan manusia, betul nggak? Dalam Al-Quran mengatakan umat Islam itu harus menolong Allah atau agama. Enggak, ini saya kembali ke sini. Kalian kan ragu kan? Di sini diminta satu surat saja. Saya nggak bicara soal Kan Lia Eden kan Saya sudah nggak bicara buat soal satu Lia surat, Eden. bukan satu surat saja, dia sudah buat satu kitab. Satu surat saja. Iya, Lia Eden sudah buat satu kitab. Tetapi ketika diterbitkan, malah kalian umat Islam melaporkan dan memasukkan Kata dia dalam siapa yang penjara. bijak di surat? Siapa bisa menjamin kebenaran Itu itu? mungkin kita Kalau puji jika karangan dia, sendiri. Siapa? Siapa yang Lia berarti Eden memang itu. nggak benar kan? Aduh, Lia Eden banyak umatnya loh, Bang Hanfar Arifah. Cuman karena Siapa yang diintimidasi bisa membuktikan dipenjarakan. kebenaran itu bahwa itu benar? Itu Banyak kan umatnya itu. loh. Itu pembuktiannya Banyak itu umatnya. yang umat kalian yang memenjarakan dia. Dia sudah membuktikan loh buat Iya, satu nanti surat. kamu suruh bikin, lalu kamu penjarakan, suruh bikin dipenjarakan. Oh nanti iya, Coba bilang saya itu lihat itu mana penistaan. hasilnya? Mana hasilnya Lia Eden? Karangannya mana saya lihat? Udah ada Mana udah, saya lihat? tinggal kamu cari di Google, udah itu, udah ada. Kitab Lia Bahkan Eden. Bang, terakhir ini ya ada loh dari mana tuh yang mengkonfirmasikan bahwa dia itu seorang nabi. Iya, Saya karena tanya dari- dulu, Bang. Selanjutnya ya. Bang Ayat Ilham, selanjutnya kalau ya. kitab Ayat selanjutnya kuning ya. itu nanti dulu, kitab kuning itu kitab yang diturunkan oleh Allah atau bukan? Kitab Bukan, kuning kalau itu. kitab kuning bukan. Oh, itu kitab Itu apa, hanya Bang? penjelasan. Itu hanya Itu banyak penjelasan penjelasan. mengenai Al-Quran dan juga mengenai hadis. Bukan Ini saja itu dari Allah. kalau kamu bilang Al-Quran itu benar 125 saja kamu nggak bisa jawab, Pak. Jangankan kamu, Apa aku malah maksud- mau tanya guru-guru. Ini 125 tadi, makanya dijawab tuh. Bisa nggak Bang tuh? Bukan 125, 23. Itu terlalu sulit, Bang. Itu Dia sudah udah membuktikan. selesai. Nih, ini Udah yang kamu nggak bisa membuktikan. jawab kalau kamu bilang itu Al-Quran benar. Coba kamu jawab tuh. Dulu ya, saya kasih contoh ya. Dulu pada Ibrahim zaman dan sahabat itu sudah Ismail, ada. Ibrahim dan Ismail datang membersihkan Ka'bah umurnya berapa tahun? Dia itu kan jelas sama-sama kita bilang dari Irak kan, Mesopotamia kan. Ah, kamu jelaskan umur berapa tahun dia datang ke Mekah membangun Ka'bah. Ini perintah Allah. Kalau tidak ada berarti ada diada-adakan. Malu dong. Di Al-Quran memang tidak dijelaskan mengenai umur beliau. Ya dari Karena mana Al-Quran asalnya itu Bang? Bukan Nah di sini cerita atau dongeng gitu loh. Oh, Memang jadi di kamu Al-Quran tidak percaya dijelaskan begitu? mengenai umur. Ya, karena di Kalau soal Taurat, itu. Bang. Karena Taurat tertulis, Bang. Karena ada kitab Taurat. Taurat Musa tertulis. Musa nabi bukan. Nabi Musa nabi bukan menurut Islam. Kan kitab Taurat ada tertulis. Nabi Musa Ya kalau nabi tulisannya bukan. tertulis di Taurat ya itu monggo silahkan. Kalau masalah Iya kan, itu diceritakan ya. secara detail Kamu ya kan itu bisa silakan menjelaskan, saja. Mbak. Tapi di Katanya kan memang tidak Al-Quran itu kan dijelaskan Al-Quran itu kan umur. sempurna. Abang bilang sempurna, ya kan? Al-Quran itu kan sempurna. Memang di sini ada secara global, secara garis besarnya memang ini sempurna, tapi tidak Nah, mungkin coba, Al-Quran akan masa menjelaskan nggak bisa secara menjelaskan? detail. Iya, masa? Oh, Akan kalau sebesar begitu, apa kalau Al-Quran ditulisnya, kalau semuanya dijelaskan secara oke, detail. iya. Kalau begitu Ibrahim dan Abraham datang ke Indonesia, kamu juga percaya dong? Oh, saya nggak mudah percaya kalau nggak ada Oh, kalau ini data-data, tolong saya jelaskan. nggak Kalau percaya. kamu percaya nggak dengan Al-Quran ini? Percaya nggak? Ibrahim dan Ismail Loh, datang ke kalau Mekah. Al-Quran Kamu 100%, 1000%, percaya? 100%. Ah, di mana tulisnya? Di mana datanya? Data yang mana itu? Data Ismail Abraham datang ke Mekah. Itu tadi sudah saya sampaikan. Kalau mengenai detailnya sejarah Nabi Ibrahim tadi memang tidak dijelaskan di dalam Al-Quran. Karena memang Oh, memang Al-Quran itu tidak bukan ada. kitab dongeng. Allah, kamu bukan jelaskan kitab dulu tidak ada sejarah. gitu loh Bang, tidak ada. Kamu Tidak ngatakan ada, dulu, ngaku setahu dulu. saya nggak ada, Oh, setahu tidak saya. ada. Oh, katanya kan Setahu sempurna, saya. kenapa tidak ada? Apa Kan kalau kata Abang- sempurna itu harus semua tertulis? Atau gini saja Bang, ini kita dari tadi berputar-putar di situ saja. Ya. Mungkin Bang Raja Daud punya pertanyaan lain.
Ya aku sih udah cukup Bang Sepatu, soalnya kalau itu saja nggak sempurna mau nanya apa lagi.